Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Terlepas dari akhir konflik, hal ini merupakan kabar baik bagi banyak orang. Mereka tidak perlu lagi merasa takut dan ketakutan. Kabar baik lainnya datang, terutama bagi para alkemis muda yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Li Qiye tidak akan berpartisipasi. Kabar ini sontak menimbulkan kehebohan. Tepuk tangan secara spontan menggema di dalam kota. Beberapa orang sangat gembira hingga mereka bahkan tidak bisa tidur di malam hari. Haha, sayang, seorang alkemis muda mengungkapkan kegirangan, kau tahu, tiba-tiba aku merasa bahwa orang galak seperti Li Qiye terkadang bisa sangat manis. Setidaknya orang tangguh seperti dia tidak akan bersaing dengan kita kali ini, lucu sekali. Bagaimana mungkin para alkemis muda tidak berjanji? Sebelumnya, tidak ada peluang bagi mereka untuk bersinar. Meskipun Yuan Chaihe dan Mu Qiao tidak akan berpartisipasi, alkemis berambut putih dan Cao Guoyao mencegah orang lain memikirkan tempat pertama dan kedua. Sedangkan untuk tempat ketiga, banyak orang percaya bahwa murid lain dari klan Bailian atau negara bagian Cao akan merebut tempat ini di podium. Namun, dengan berlalunya badai ini, Cao Guoyao dan alkemis berambut putih telah mati, dan murid dari kedua sekte mereka juga telah pergi. Kini, Li Qiye yang memiliki peluang terbaik untuk memenangkan tempat pertama juga menurunkan diri dari konferensi tersebut. Hasilnya, 3 tempat teratas konferensi pun langsung berganti. Peluang terjadinya potensi kekesalan menyebabkan peserta lain tenggelam dalam kebahagiaan. Alasan penarikan Li Qiye sangat sederhana. Kerajaan alkimia telah memberikan barang yang dibutuhkan Nyonya Ziyan. Sedangkan Li Qiye sendiri, dia terlalu malas untuk bersaing dengan para alkemis lainnya. Karena tidak memerlukan barang apapun, Li Qiye segera mengundurkan diri dari konferensi. Dia tinggal di tanah leluhur sebagai tamu paling bergengsi, rombongan juga nyonya menemaninya ke sana. Yang paling bahagia di antara mereka semua adalah Tai Yi karena salep pemulihan surga Li Qiye telah berhasil menyembuhkan luka lamanya. Luka yang telah lama menyiksanya akhirnya hilang, jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Tai Yi sedang memulihkan diri di tanah leluhur. Bagi kerajaan, apakah dia rubah hitam atau bukan tidak lagi penting. Tentu saja, dengan perintah Li Qiye, Tai Yi juga menyerahkan beberapa hal dan menjadi sangat patuh. Dia tidak berani melakukan bisnis apapun yang licik. Setelah pemulihan berhasil, Li Qiye memanggil Tai Yi. Tai Yi bersujud di tanah dan dengan penuh syukur berkata, bangsawan muda telah memberiku kehidupan baru. Jika Anda membutuhkan layanan saya, beritahu saya kapan saja. Bangkitlah, aku tidak menyelamatkanmu karena kamu adalah paragon berbudi luhur. Li Qiye meliriknya dan dengan ringan berkata, aku menyelamatkanmu karena sekolah ilahi puncak surgawi. Bangsawan muda mengetahui asal-usul-usulku. Tai Yi terkejut setelah mendengarnya. Asal-usulnya selalu menjadi rahasia yang tidak diketahui dunia, tapi Li Qiye dengan santai mengungkapkannya sekarang. Mungkin dunia tidak mengenali gerak kakimu, tapi itu tidak bisa luput dari pandanganku. Li Qiye dengan tenang berkata, teknik gerakan ini diciptakan oleh nenek moyang God King dari sekolah dewa. Ini bukan rahasia spesifik. Tai Yi membungkuk sekali lagi dan berbicara dengan jujur, benar, bangsawan muda. Silsilahku memang berasal dari salah satu bagian dari teknik hebat sekolah dewa. Nenek moyang dari pihak ibu saya adalah keturunan sekolah. Namun, bagi kami, sekolah hanyalah masa lalu. Sisi keibuanku sekarang hanyalah manusia biasa. Tai Yi berhenti sejenak pada saat ini sebelum melanjutkan, ketika saya masih muda, saya bercita-cita untuk belajar lebih banyak tentang sekolah ilahi dan masa lalunya. Hasilnya, saya bepergian ke banyak tempat. Tidak lama kemudian, saya bisa mendapatkan bagian dari warisan sekolah dewa hanya karena keberuntungan. Sejak saat itu, saya memulai jalur saya. Jadi, kamu mencuri harta karun dari sekte besar untuk menghidupkan kembali sekolah dewa. Li Qiye berkata dengan datar. Tai Yi hanya bisa terbatuk dan menjawab dengan canggung, pikiranku saat itu sangat sederhana. Saya ingin menghidupkan kembali sekolah, tetapi saya tidak memiliki harta atau senjata apapun. Namun, teknik gerakanku adalah yang tertinggi, jadi aku mendapatkan ide ini.
Namun, pengalamanku dangkal dan kepintaranku kurang. Setelah mencuri beberapa harta karun yang berbeda, saya menyadari bahwa menghidupkan kembali sekolah adalah hal yang mustahil. Bahkan jika aku membangunnya kembali, hari di mana identitasku terungkap akan menjadi hari di mana bencana menimpa sekolah dewa baru. Belakangan, saya dilukai oleh nenek moyang kerajaan alkimia. Cedera ini terus menghantuiku, jadi aku kehilangan kemampuan untuk menghidupkan kembali sekolah, sehingga tidak punya pilihan selain menyerah pada tujuan ini. Setelah mengungkapkan ini, dia perlahan mengungkapkan ekspresi malu-malu. Itu semua sudah berlalu, biarkan saja. Bahkan jika Anda membangun kembali sekolah, itu tidak akan sama seperti sebelumnya. Li Qiye dengan lembut menenangkan. Tai Yi dengan lembut menghela nafas juga, bangsawan muda benar. Saya memahami alasan ini di kemudian hari. Saya masih muda saat itu dan ingin menghidupkan kembali kejayaan leluhur saya, itu saja. Li Qiye memandangi Tai Yi untuk waktu yang lama sebelum memasang ekspresi serius. Tai Yi, katakan padaku, apakah kamu layak untuk aku percayai? Tai Yi segera bersujud di tanah dan berbicara dengan hormat, bangsawan muda hanya perlu memberikan perintah. Apapun itu, aku akan melaksanakannya. Baik sekali. Li Qiye mengangguk. Pertama, saya perlu melihat teknik sekolah dewa yang Anda miliki, maka saya akan memberikan Anda warisan lengkap sekolah tersebut. Tai Yi tercengang setelah mendengarnya. Semua teknik di sekolah telah lama hilang, dan dia hanya memiliki sedikit. Tapi sekarang, bangsawan mudanya mengatakan bahwa dia bisa mewariskan seluruh warisannya. Tentu saja, Tai Yi tidak akan bisa mengetahui rahasia masalah ini, dan Li Qiye juga tidak akan terjadi. Kedua, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Ini bukanlah tugas yang mudah. Ekspresi Li Qiye terlihat dan serius saat ini. Ini adalah pertama kalinya Tai Yi melihat ekspresi seserius ini dari Li Qiye. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjadi tegas juga, aku tidak akan mengecewakanmu. Hal ini memerlukan kesabaran karena merupakan pengamanan jangka panjang. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Li Qiye sedikit mengangguk dan perlahan-lahan mengeluarkan sebuah benda yang dia letakkan di atas meja. Jika waktunya tiba, lepaskan benda ini ke dunia dan biarkan benda itu diwariskan. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah yang ditimbulkannya. Tunggu pemilihannya, saat itulah tugas pemeliharaan Anda dimulai. Ingat, perlindunganmu harus dirahasiakan. Dia memberi tahu Tai Yi lebih detail sesudahnya. Setelah menerima pesanan, Tai Yi dengan hati-hati menyimpan barang ini dan dengan sungguh-sungguh berjanji, yakinlah, bangsawan muda, saya akan terus menjaga barang ini bahkan sampai detik terakhir dalam hidup saya. Li Qiye berkata perlahan, dengan umurmu, kamu masih bisa hidup lama. Namun, saya tidak tahu berapa lama misi ini akan berlangsung, jadi saya tidak akan menganiaya Anda, saya akan membiarkan Anda hidup untuk waktu yang sangat lama. Dengan itu, dia mengambil lebih banyak harta karun. Tulisan abadi, buah panjang umur, daun dari peoni cedera abadi. Banyak harta langka dan berharga muncul di atas meja. Tai Yi kaget melihat barang-barang ini. Itu semua adalah barang yang tak tertandingi yang akan memicu keserakahan tak terbatas di dunia. Bangsawan muda, Anda telah memberi saya kelahiran kembali, suatu kebaikan yang tidak kalah dengan orang tua saya sendiri. Barang-barang abadi ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Orang rendahan ini tidak berani. Tai Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Li Qiye sedikit mewakili lengan bajunya, ini adalah hadiah untuk jam tanganmu. Aku menyelamatkan hidupmu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Simpan barang-barang ini dengan hati-hati karena Anda akan menuntutnya nanti. Jika waktunya tiba, kirimkan pesan itu untukku. Li Qiye berkata, pada saat itu, tidak ada yang akan tahu di mana Anda berada atau siapa Anda atau apakah Anda ada. Kamu bukan Tai Yi atau rubah hitam, kamu adalah eksistensi yang tidak ada, mengerti? Tai Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan berat, saya akan mengingat semua kata-kata Anda dan tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Li Qiye mengangguk lagi, pergi dan bersiaplah. Saya akan memberi tahu Anda kapan waktunya berangkat. Tai Yi membungkuk sekali lagi pada Li Qiye sebelum menghilang tanpa jejak. Seperti yang dikatakan Li Qiye, di masa depan, dia akan menjadi eksistensi yang tidak ada. Waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, Tai Yi pergi di bawah komando Li Qiye sambil memikul tanggung jawab yang berat. Dia segera menghilang di antara lautan luas manusia,
dan sejak saat itu, dunia tidak lagi melihat bayangannya. Tidak ada lagi Tai Yi atau rubah hitam yang termasyhur. Keduanya benar-benar menghilang dalam arti tertentu. Keberadaan diam di tengah-tengah kerumunan ini sekarang akan membawa kepercayaan Li Qiye dan bertindak sebagai pelindung. Seperti yang dikatakan Tai Yi, dia akan menjalankan misi ini bahkan sampai nafas terakhirnya dan detik terakhir hidupnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia awasi. Mereka bahkan tidak tahu bahwa keberadaan yang tidak disebutkan namanya sedang melindungi salah satu misteri terbesar di sungai waktu yang tak ada habisnya. Dia menjaga rahasia mengenai zaman kuno, rahasia yang bahkan diincar oleh surga tinggi. Tidak ada yang tahu berapa lama jam tangan ini akan bertahan atau bagaimana akhirnya akan berakhir. Saat Li Qiye tinggal di tanah leluhur, banyak perubahan besar terjadi dalam waktu singkat di dalam kerajaan. Kaisar Alkimia 100 Kehidupan memulai reformasi radikal. Sebagai leluhur terkuat dan tokoh paling berwibawa, Kaisar mempunyai kekuatan untuk mengubah jalur kerajaan. Selain itu, tindakannya juga mendapat dukungan dari leluhur Wushuang, makhluk tertua dan eksistensi terkuat kedua di kerajaan. Keduanya tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi untuk melakukan perubahan yang diperlukan ini. Di mata Kaisar menjelaskan, reformasi ini harus dilakukan. Bahkan batu era darah tidak akan mampu menyegelnya dalam waktu lama. Bahkan batu terbaik pun tidak akan mampu menghentikan waktu erosi ketika dia terlalu kuat. Selain itu, ia telah memilih penerus generasi ini yang tidak ada bandingannya baik dalam kecerdasan maupun latar belakang. Ming Yexue yang terpilih akan mampu memimpin kerajaan menuju masa depan baru yang sejahtera. Yang paling penting, Ming Yexue akan mengikuti Li Qiye di masa depan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi kerajaan. Tidak peduli kapan dan apapun yang terjadi, selama Ming Yexue masih hidup, Li Qiye akan peduli dengan kerajaan. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kerajaan. Sebelumnya, mereka pasti sudah dihancurkan oleh Li Qiye, atau mengalami perpecahan internal hingga mencapai titik kehancuran. Oleh karena itu, tindakan sang kaisar yang merendahkan saat ini adalah memberikan kesempatan bagi kerajaan untuk bangkit kembali. Namun, proses ini akan memakan biaya dan sulit. Meskipun demikian, sang kaisar akan melanjutkannya dengan cara apapun. Dia muncul secara pribadi mengambil alih kerajaan untuk memberikan kesempatan kedua. Selama reformasi ini, Yuan Chaihe yang merupakan tamu terhormat berencana untuk pergi. Dia bertemu Li Qiye dan berkata, "Kakak, kamu telah mencapai tujuanmu kali ini. Meskipun Anda tidak ikut serta dalam konferensi tersebut, Anda adalah raja generasi muda alkemis yang tidak dinobatkan. Kamu ingin pergi." Li Qiye memandangnya dan mengangguk dengan lembut. Dia telah menyusun ulang Phoenix baru-baru ini dan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara di dalamnya. Dia mengangguk, "Ya, kakak. Saya sudah lama meninggalkan Taman Tenang, jadi saya ingin kembali. Saya harap Anda akan datang dan berdiskusi dengan saya ketika Anda punya waktu. Kamu harus tinggal di sini lebih lama lagi. Saya memiliki banyak hal tentang Dao menegaskan yang ingin saya sampaikan kepada Anda." Li Qiye berkata dengan lembut. Dia sangat menyukai Yuan Chaihe karena kepribadiannya yang tenang dan lembut. Itu memberikan perasaan hangat. Oleh karena itu, dia ingin mewariskan warisan Dewa Alkimia. Yuan Chaihe berada dalam sedikit dilema. Dia menjadi tenang dan harus berkata, "Kakak, warisan Anda sangat berharga selama berabad-abad. Saya bukan salah satu dari orang-orang Anda, jadi ini terasa tidak benar. Kita harus tahu bahwa ilmu mendokumentasikan Li Qiye adalah yang tertinggi. Siapapun atau sekte manapun pasti menginginkannya. Jika itu orang lain, mereka akan sangat gembira setelah mendengar tawaran bagus itu. Namun, berbeda dengan Yuan Chaihe, dia adalah orang yang tenang dan tidak kompetitif, tanpa keserakahan. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa siapapun yang mewarisi Dao ini harus memikul tanggung jawab yang lebih besar. "Adik, aku percaya padamu." Li Qiye berkata, "Dao menegaskan hanyalah sebuah cabang di jalan besar di sekitarnya. Ambisiku tidak terletak di situ saja, jadi apakah aku menjadi kaisar alkimia atau tidak, itu tidak masalah. Alkimia lebih merupakan hobi terpanas. Namun, saya tidak ingin Dao peringkat tertinggi ini hilang. Namun demikian, menemukan seseorang yang cocok dan layak untuk saya percayai di dunia ini sangatlah sulit." Li Qiye dengan lembut menghela nafas di sini, "Inilah yang ingin dipercayakan oleh kakakmu, untuk terus mewariskan warisan ini.
Taman tenangmu tidak jauh dari bambu raksasa, jadi di masa depan, aku akan membiarkan melindungi sektemu. Yuan Chaihe ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, saya khawatir saya akan mengecewakan kepercayaan kakak. Saya paling tahu bakat saya hanya pandai budidaya tanaman. Saya benar-benar tidak bisa mengatakan saya memiliki bakat dalam penyempurnaan pil. Kamu sangat pandai dalam mencampurkan obat-obatan. Ingat, bukankah kamu melakukan pekerjaan yang baik dalam menyempurnakan salep untuk Tai Yi? Li Qiye tersenyum, bagaimana kamu bisa tahu bahwa hal itu tidak mungkin terjadi tanpa usaha? Ditambah lagi, saya tidak meminta Anda menjadi terkenal di dunia ini. Saya hanya berharap ke depannya warisan ini dapat terus diwariskan kepada calon-calon yang cocok. Yuan Chaihe akhirnya setuju dan dengan lembut mengangguk, karena kakak sangat menghargai saya harus mencoba yang terbaik. Mengenai pencapaian di masa depan, kami akan membiarkan waktu yang menjawabnya. Li Qiye melihat tersenyum keterbukaan pikirannya lalu berkata, saya juga telah selesai menyusun kembali Phoenix. Meskipun saya masih memiliki waktu luang dalam beberapa hari ke depan, saya akan menyampaikan poin-poin penting kepada Anda. Kemudian, Li Qiye mewariskan dao yang ditetapkan kepadanya. Meskipun dia bukan orang yang kompetitif, dia tentu saja brilian, sehingga dia bisa belajar dengan sangat cepat. Waktu terasa berjalan lambat bagi Li Qiye saat dia menyebarkan warisannya kepada Yuan Chaihe. Sifatnya yang tenang sepertinya juga mempengaruhi dirinya, membuatnya merasakan kedamaian. Bagi Li Qiye, ini adalah jalan perpisahan dari masa lalu hingga sekarang. Perjalanannya yang tiada akhir dipenuhi dengan konflik yang tak terhindarkan. Namun sekarang, masa damai yang singkat ini adalah waktunya untuk beristirahat. Setelah reformasi penuh yang diprakarsai oleh Kaisar Alkimia 100 kehidupan, para pemimpin konflik ini, di luar 3 dewa raja yang mati, semuanya dikirim ke hadapan Li Qiye. Tuanku, tangani anak-anak tidak berbakti ini sesuai keinginan Anda. Kaisar Alkimia nenek membawa nenek moyang ini ke Li Qiye. Pada saat ini, para leluhur yang berlutut di tanah termasuk para virtues paragon, para master legendaris, makhluk abadi, dan bahkan para dewa raja. Mereka awalnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menggerakkan pasukan mereka, tetapi mereka tidak menyangka akan menghadapi tantangan. Para leluhur mengaku bersalah dengan kepala tertunduk. Dalam perang ini, kerajaan mereka kalah total. Entah itu kehancuran kerajaan atau mereka mengaku bersalah, mereka hanya punya satu pilihan. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari ambisinya. Li Qiye tersenyum dan tenang sambil mengungkapkan kepada leluhurnya, sejujurnya, aku tidak menyetujui kalian semua melanggar sumpah masa lalu. Namun, jika aku tidak mengacungkan pedangku terhadap mereka yang mencoba membunuhku, maka sepertinya aku terlalu berbelas kasih. Kaisar Alkimia 100 kehidupan hanya bisa meratap sambil menghela nafas. Ini adalah kali kedua kerajaan diampuni oleh Li Qiye, di masa lalu, bahkan jika Permaisuri Hong Tian tidak menghancurkan kerajaan tersebut, pasukan di bawah Li Qiye tetap saja bisa menginjak-injak kerajaan tersebut. Bayangkan saja, bahkan kekuatan yang kuat dan tak terkalahkan seperti alam binatang ilahi dihancurkan di bawah kuku baja janjinya, apalagi kerajaan mereka. Kaisar Alkimia tidak bisa meminta Li Qiye untuk memaafkan leluhurnya. Seperti yang dikatakan oleh Li Qiye, berapa kali lagi dia bisa mencoba memohon pada Li Qiye. Memaafkan kerajaan 2 kali karena emosi masa lalu sudah sangat perhatian. Nenek moyang yang memohon tidak punya pilihan lain saat ini. Jika mereka tidak melakukan hal tersebut dan menyebabkan kehancuran kerajaan, maka mereka akan menjadi pendosa abadi kerajaan tersebut. 100 kehidupan, kamu tidak perlu menghela nafas. Li Qiye melirik ke arah Kaisar dan berkata, saya telah memaafkan kerajaan Anda. Apakah kamu masih berpikir bahwa aku akan mencuci dengan darah junior ini? Terima kasih atas maafmu, tuanku. Kaisar Alkimia dengan cepat menyampaikan dan membungkuk setelah mendengar ini. Li Qiye mengibaskan lengan bajunya, jangan terlalu cepat berterima kasih padaku. Meskipun saya tidak mau repot-repot mencuci tangan dengan darah mereka, akan ada konsekuensinya. Kalian semua harus mengerahkan tenaga karena aku membutuhkan pemusnahan surgawi dari 3 harta karun sejati Kaisar Abadi. Setelah itu, kalian semua akan disegel dan dikubur di bawah tanah. Saya tidak ingin melihat kalian lagi. Jangan keluar sampai kerajaanmu menghadapi kemungkinan kepunahan. Kami berterima kasih kepada Yang Mulia.
Kaisar digambarkan dengan senang hati diperintahkan kepada leluhur. Nenek moyang ini siap mati ketika mereka datang ke sini. Demi kerajaan, mereka tidak akan menyimpan keluhan bahkan jika Li Qiye membunuh mereka. Namun, mereka tidak mengira akan terhindar. Nenek moyang yang tergeletak di sini tidak merasa malu karena bersujud di hadapan Li Qiye. Bahkan nenek moyang mereka hanyalah seorang junior sebelum dia, mereka lebih seperti murid cicit. Cabut sumpah darah masa lalu. Saat ini, Li Qiye memerintahkan Kaisar untuk memerintah. Setelah mendengar ini, Kaisar terkejut ketika leluhur lainnya menjadi pucat pasi. Salah satu leluhur memohon, karena ketidaktahuan kami melanggar sumpah. Tuanku, tolong hukum kami. Li Qiye memotongnya dan dengan acuh tak acuh berkata, jika aku ingin menghancurkan kerajaanmu, apakah pertanda kamu masih memiliki kesempatan untuk berlutut di sini? Saya hanya perlu mengaktifkan sumpah darah dan bencana yang akan segera menimpa kerajaan Anda. Nenek moyang tidak berani berkata apa-apa. Sumpah darah ini adalah akibat kekalahan mereka di tahun itu. Akhirnya, Kaisar mengambil sumpah darah. Ini adalah tulisan darah yang dibuat dari tetes darah berumur panjang yang tak terhitung banyaknya. Di atasnya ada banyak tanda sumpah takdir yang sebenarnya. Meterai ini melibatkan seluruh urat nadi leluhur dan fondasi Kaisar kerajaan. Ada hukum Kaisar universal yang tak terkalahkan yang melindungi segel ini bersama dengan pesona dari banyak Jenderal God King. Terakhir, di bagian paling atas ada mudra ramping. Rupanya ia mampu menembus waktu itu sendiri dan menekan zaman. Bahkan Kaisar pun tidak bisa lepas dari kekuasaan. Para leluhur merasakan sensasi tercekik setelah melihat sumpah darah. Mereka gemetar tak terkendali saat melihatnya. Ini adalah tangan gelap yang legendaris, panglima tertinggi yang menindas kerajaan mereka dengan pasukannya yang tak terkalahkan bersama dengan permaisuri Hong Tian. Bas dahi Li Qiye terbuka. Segel terdalam di dunia ini muncul dari lautan ingatannya yang tak ada habisnya. Sinar cahaya jatuh ke segel darah, menyebabkan hukum universal menghilang. Tulisan darah sedikit menjadi redup. Setelah melihat pemandangan ini, bukan hanya Kaisar, tapi bahkan para leluhur pun tidak dapat mempercayainya karena Li Qiye telah menghapus klausul sumpah darah dari masa lalu. Sumpah darah ini bisa dikatakan telah memanggil mereka selama bertahun-tahun. Mereka tidak punya pilihan selain hidup menyendiri tanpa mampu bersaing dan menyapu dunia. Entah bagaimana mereka ingin menyampaikan sumpah ini, tapi tidak ada yang mengira Li Qiye akan membatalkannya tanpa syarat apapun. Saya menyuruhnya untuk menghapus salah satu sumpah darah. Mulai sekarang, kerajaanmu bisa muncul kembali. Namun, sisa yang tersisa masih terjadi. Jika kerajaanmu ingin aku menghapus tulisan darah itu sepenuhnya, maka itu tergantung pada penampilanmu di generasi ini. Li Qiye perlahan mengucapkannya. Tuanku, bahkan Kaisar terkejut. Dia tidak mengira Li Qiye tidak hanya memaafkan juniornya, tapi juga dengan penuh belas kasihan menghapus salah satu klausa dari masa lalu. Setelah Perang Pertama, alam binatang ilahi dilenyapkan dan kerajaan mereka mengalami kekalahan telak. Di bawah pasukan yang tak terkalahkan dan permaisuri Hong Tian yang tak terkalahkan, kerajaan mereka bisa menjadi alam binatang ilahi kedua kapan saja. Namun, permohonan Kaisar Alkimia 100 kehidupan meyakinkan Li Qiye untuk memaafkan kerajaan mereka karena sentimen lama. Akhirnya, kerajaan itu dipenjara dan harus mengikrarkan sumpah darah abadi ini. Itulah satu-satunya cara agar garis keturunan mereka tetap lestari. Nenek moyang lainnya juga tidak percaya dan kehilangan kata-kata. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Ini tidak hanya menunjukkan belas kasihan tetapi juga kebaikan terhadap kerajaan mereka. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika Anda harus berterima kasih kepada seseorang, tunjukkan rasa terima kasih Anda kepada Yexue. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya menghapus klausul ini untuk mempersiapkan masa depan Yexue. Ini juga untuk memberikan jalan keluar bagi kerajaanmu. Saya harap kalian semua tidak mengecewakan saya lagi. Kalau tidak, aku tidak akan peduli dengan nasib kerajaanmu nanti. Kaisar Alkimia dan leluhur lainnya membungkuk dalam-dalam. Dapat dikatakan bahwa Li Qiye sangat bermurah hati kepada kerajaan mereka. Li Qiye selesai berjanji dengan kerajaan sementara Ming Yexue mulai mengambil kendali. Dia adalah seseorang yang sangat bijaksana, jadi pemerintahannya sangatlah sepele. Terlebih lagi, dengan adanya Kaisar Alkimia di belakangnya, semua masalah dapat diselesaikan dengan mudah.
Hal ini memungkinkan kerajaan untuk memulai awal yang baru. Saya ingin tahu tentang beberapa hal. Setelah mengurus urusan kerajaan, Ming Yexue akhirnya menemui Li Qiye di waktu senggangnya. Dia masih tak berkompetisi dan cantik seperti biasanya. Keindahan nomor satu di dunia pengobatan batu akan selalu memabukkan, apapun keadaannya. Kamu seharusnya sudah mengetahui apa yang ingin kamu ketahui. Saya percaya 100 kehidupan telah berbicara kepada Anda tentang masa lalu. Li Qiye terkekeh sambil memandangnya. Ming Yexue sedikit mengernyit. Bahkan kerutannya pun indah dan akan membuat orang lain merasakan sakit karena ketidaknyamanannya. Saya ingin tahu tentang asal-usul saya. Nenek moyang tidak memberitahuku tentang hal itu, kata Ming Yexue. Li Qiye memandangnya beberapa saat sebelum dengan lembut menamparkan pangkuannya dan berkata, silakan duduk. Ming Yexue tertangkap basah. Sikap ini bagi wanita manapun akan dianggap tidak sopan, apalagi wanita cantik seperti dia. Namun, alih-alih bereaksi dengan amarah yang membara seperti gadis-gadis lain, Ming Yexue yang cerdas tetap tenang dan perlahan untuk berjalan duduk di pangkuannya. Mendapatkan wanita cantik nomor satu di dunia pengobatan batu dalam pelukan mereka adalah suatu kekayaan yang luar biasa. Li Qiye dengan lembut memegang pinggang rampingnya lalu memeluknya. Saat aroma manis menyerang hidungnya, dia perlahan berkata, tutup matamu dan rasakan dengan hatimu. Ming Yexue mendengarkan dan perlahan menutup matanya saat dia bersandar di dadanya. Pada detik ini, dia melepaskan semua pikirannya dan santai. Dia merasa bahwa situasi saat ini begitu alami dan nyaman seolah-olah hal ini terjadi di masa lalu. Yang mengejutkannya, dia sepertinya melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ke masa yang sangat jauh ketika dia dilindungi olehnya seperti ini. Suasana menjadi sunyi seiring berjalannya waktu. Bagi Ming Yexue, posisi nyaman seperti ini adalah tempatnya, rumahnya. Apakah aku menggambarkannya? Setelah beberapa saat, Ming Yexue bertanya dengan lembut sambil tetap bersandar pada Li Qiye, mempertahankan pesona dan sikap damainya. Tidak, kamu bukan membayangkan. Kamu adalah kamu, masa lalu dan masa depan tidak penting, hanya masa kini yang penting. Li Qiye dengan lembut bulunya dan berbicara dengan sentuhan cinta dalam suaranya. Saya masih sedikit tersesat. Aku merasa sudah mengenalmu sejak lama. Dia menahannya sebagai jawaban. Ini sama sekali tidak mengejutkan. Li Qiye tersenyum dan menjawab, saya memahami perasaan Anda saat ini karena Anda dapat mengetahui latar belakang Anda. Namun, tidak perlu terburu-buru. Setelah saya membawa Anda ke Bian Biswar, Anda akan mempelajari beberapa rahasia. Ketika saatnya tiba, saya akan memberitahu Anda asal-usul Anda. Dunia binatang Bian, bahkan kecantikan tertinggi dengan kebijaksanaan luar biasa seperti dia pun terkejut setelah mendengar nama ini. Mustahil, Bian Biswar sudah lama tidak muncul. Legenda menyatakan bahwa setelah alam binatang suci dihancurkan, dunia binatang Bian tidak pernah muncul lagi. Dia meliriknya dengan bingung. Namun, dia tiba-tiba menyadari dan berkata secara emosional, kamu bisa membuat dunia binatang muncul lagi. Cerdas, Li Qiye dengan lembut mencubit hidungnya dan mendengus, jangan khawatir, dunia binatang akan muncul lagi, dan aku akan membawamu ke beberapa tempat. Itu dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Ming Yexue berkata dengan tidak percaya, legenda menyatakan bahwa setelah alam binatang dihancurkan, beberapa kaisar abadi mencoba menemukan dunia binatang, tetapi mereka kembali dengan tangan kosong. Hal-hal luar biasa yang dianggap mustahil oleh orang lain bahkan bagi kaisar abadi bukanlah hal yang mustahil bagi Li Qiye. Dunia ini penuh dengan kemungkinan. Li Qiye tersenyum, akan ada lebih banyak keajaiban yang bisa Anda saksikan di masa depan. Ada banyak hal di dunia luas ini yang berada di luar imajinasi Anda. Anda akan memahaminya pada akhirnya. Ming Yexue tidak mengatakan apapun lagi. Dia dengan lembut menyandarkan dirinya di dada Li Qiye seolah dia lelah. Dia tampak begitu malas dan nyaman saat ini seolah-olah waktu telah berhenti. Li Qiye tinggal di kerajaan untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, dengan bantuan pembuluh darah leluhur di bawah kerajaan, Li Qiye berhasil menyempurnakan Phoenix. Phoenix sekarang telah selesai. Itu bukan lagi sekedar kerangka tetapi memiliki daging dan darah. Jantungnya melompat-lompat dengan kuat saat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya abadi yang tertinggi. Ketika hukum abadi muncul, itu memberikan sensasi bahwa burung Phoenix asli akan dilahirkan kembali.
Dalam pertempuran sebelumnya di mana tanah leluhur terkoyak, Phoenix mampu meminjam esensi dunia untuk membangun kembali tubuhnya. Kemudian, Li Qiye menggunakan penyempurnaan dari bab kematian dan mengerahkan kekuatan yang lebih mendalam dari pembuluh darahnya untuk memberikannya kecerdasan. Rupanya dia masih hidup saat ini. Penonton manapun akan menyadari bahwa tidak ada masalah dengan itu pasti burung abadi yang hidup. Namun, ia belum menjadi burung Phoenix sejati. Meskipun memiliki spiritualitas, burung ini masih belum memiliki nasib atau jiwa yang sebenarnya. Ada cara untuk berubah dari menjadi burung Phoenix sejati makhluk hidup yang nyata. Setelah mendengar Li Qiye, Ming Yexue, Nyonya Ziyan, dan Yuan Chaihe berseru kaget, "Apa? Kamu ingin melepaskan Phoenix ini?" "Kakak, ini burung Phoenix." Bahkan Chaihe yang tenang pun tercengang. Orang lain akan menyimpan Phoenix ini tanpa batas waktu. Terlebih lagi, Li Qiye telah mengeluarkan banyak upaya untuk itu. Dia memperbaiki kerangkanya, memberi daging dan darah, dan juga memberi kecerdasan. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk merilisnya, tak seorang pun akan mempercayai cerita seperti itu. Mereka akan menganggap Li Qiye gila. Li Qiye tetap acuh tak acuh terhadap keputusan ini. Dia tersenyum, "Jika saya tidak melepaskannya, maka itu akan selalu menjadi burung Phoenix palsu, yang tidak memiliki kehidupan. Hanya dengan melepaskannya barulah ia memiliki kesempatan untuk menjadi burung Phoenix sejati di masa depan melalui kelahiran kembali melalui api. Tapi, jika kamu membiarkannya pergi, itu akan hilang selamanya." Nyonya harus berkomentar. Li Qiye menggelengkan kepalanya, "Ziyan, terkadang kita harus bergantung pada takdir. Bagi saya mungkin kehilangan seekor burung Phoenix, tetapi bagi burung Phoenix, ia akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Ini sungguh menakjubkan. Meskipun mukjizat ini tidak akan saya lakukan, saya telah berpartisipasi di dalamnya. Ini adalah hal yang membahagiakan. Kakak memiliki hati yang besar, sungguh mengagumkan." Yuan Chaihe menghela nafas secara emosional. Tidak ada orang lain yang mau melepaskan harta tak ternilai harganya seperti Phoenix ini, tapi Li Qiye mampu melepaskannya dengan sikap acuh tak acuh dan tanpa beban. Sulit bagi orang lain untuk bertindak. Dengan gaya ini, Li Qiye tertawa mendengar pujian Yuan Chaihe dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, "Adik, ini bukan karena aku baik hati tapi karena aku juga ingin melihat kelahirannya kembali." Secercah cahaya melintas di matanya saat dia melihat ke arah Phoenix dan berbicara, "Kelahiran kembali burung Phoenix melalui api telah lama dibicarakan oleh orang-orang, tapi berapa banyak yang benar-benar melihatnya? Jika Phoenix ini benar-benar bisa dihidupkan kembali, maka akan ada pemahaman yang sama sekali baru dalam pencarian kehidupan kekal di masa depan. Kehidupan kekal adalah masalah yang dieksplorasi oleh banyak sekali keberadaan yang tak stabil. Di era di mana keabadian sejati tidak mungkin terjadi, orang-orang memandang ke arah kelahiran kembali dan mewujudkannya tanpa akhir. Jika seseorang dapat memperoleh salah satu dari metode ini, maka itu hampir sama dengan memiliki hidup yang kekal. Mengenai masalah ini, Dark Crow yang dulunya abadi telah menelitinya dan memiliki pemahaman yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Kelahiran kembali. Kaisar Alkimia 100 kehidupan menghela nafas panjang. Dia, sebagai Kaisar Alkimia dan calon kaisar, telah mempelajari topik ini juga. Dia menambahkan dengan emosional, "Jika saya dapat melihat kelahiran kembali burung Phoenix dalam hidup saya, maka saya dapat melanjutkan tanpa penyesalan. Paling tidak, ini menunjukkan bahwa kelahiran kembali bukanlah sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Bahkan sampai sekarang, hal itu masih menjadi rahasia terbesar. Jika saya bisa belajar lebih banyak dalam hidup ini, maka kematian tidak akan terasa seburuk itu." Kaisar Alkimia tahu cara memperpanjang hidup lebih baik daripada makhluk tak terpecahkan lainnya. Namun pada generasi ini, dia tidak bisa lagi memperpanjang umurnya dan benar-benar tidak berdaya. Li Qiye juga mengangguk pada komentar ini, selama berabad-abad, tidak ada seorang pun yang pernah mengungkap misteri kelahiran kembali burung Phoenix. Jika burung Phoenix ini menginginkan kesempatan hidup lagi, maka ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Jika aku menyimpannya di sisiku, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan untuk hidup lagi. Oleh karena itu, Li Qiye dengan lembut menamparkan nepuk bulu burung yang cantik dan sempurna itu. Hanya bulunya saja yang tak ternilai harganya, apalagi seluruh keberadaannya. Meski begitu,
Li Qiye rela melepaskannya alih-alih menyimpannya di sisinya. Mungkin dia akan mendapat kesempatan untuk mempelajari beberapa hal jika dia melihat kelahiran kembali yang sebenarnya di masa depan. Akhirnya, dia mengambil keputusan. Pada saat yang sama, kelompok Yuan Caihe dan banyak ahli dari kerajaan ingin menyaksikan pemandangan ini, potensi keajaiban ini. Saat kelompok tersebut keluar dari tanah leluhur untuk melepaskan Phoenix di celah gunung menyebabkan banyak penonton menjadi khawatir. Saat burung abadi tertinggi seperti Phoenix keluar, aura agung dan tak berujung segera muncul dan dirasakan oleh semua orang di kota alkimia. Yang membuat mereka takjub, mereka langsung mendongak dan melihat Li Qiye mengangkat Phoenix di tangannya. Tidak mungkin, apa dia gila? Melepaskan Phoenix. Dari tindakannya, beberapa orang bisa menebak apa yang akan dilakukan Li Qiye dan merasa terkejut. Betapa tidak masuk akalnya hal ini. Ini adalah burung Phoenix. Tidak peduli apakah ia hidup atau mati, itu tetap merupakan harta yang tak bernilai harganya. Hanya jantung saja yang sebanding dengan harta karun kehidupan Kaisar Abadi. Bahkan leluhur dari kekuatan besar pun merasa takut dengan tindakan Li Qiye. Mereka yang mengetahui lebih banyak tentang nilai burung Phoenix merasa bahwa burung itu bahkan lebih gila. Melepaskan harta karun seperti itu adalah keputusan terbuang yang sangat penting, sungguh membuat marah. Cari peruntunganmu sendiri untuk dilahirkan kembali dan raih masa depan yang penuh peluang. Akhirnya, Li Qiye menghela nafas dan melemparkan Phoenix itu ke atas. Pekikan. Dalam sekejap mata, Phoenix membubung ke langit dan menari 3 kali di atas kepala Li Qiye sebelum menggunakan kecepatan menakjubkan untuk menembus langit, menghilang di lanskap. Kecepatannya yang cepat tidak tertandingi, bahkan pantulan cahaya bulan pun akan terasa lambat jika dibandingkan. Itu menghilang di kejauhan hanya dalam sekejap mata. Para penonton di kota tercengang. Seekor burung Phoenix pergi begitu saja karena keputusan Li Qiye yang sia-sia. Beberapa orang ingin mengutuk dan meneriaki Li Qiye agar memberikan Phoenix kepada mereka alih-alih melepaskannya seperti ini. Kejar itu, beberapa leluhur dan guru legendaris mendapatkan kembali akalnya dan tiba-tiba terbang ke langit. Mereka terbang dengan kecepatan luar biasa untuk mengejar ke arah Phoenix. Tiba-tiba, beberapa eksistensi dengan kekuatan nyata mengikuti. Ini adalah burung Phoenix. Mereka, sebagai paragon berbudi luhur, tentu saja ingin merebutnya. Beberapa teladan mengejarnya, kata Nyonya dengan cemas. Karena begitu banyak yang mengejar, bagaimana jika Phoenix jatuh ke tangan mereka? Itu akan menyia-nyiakan usaha tuan mudanya. Hanya dengan mereka, Li Qiye sama sekali tidak peduli dan dengan acuh tak acuh berkata, mereka tidak memenuhi syarat. Jika ada anjing jalanan yang bisa menangkap Phoenix, maka itu bukanlah eksistensi yang sebanding dengan Kaisar Abadi. Setelah mendengar ini, Nyonya merasa lega. Berita pelepasan makhluk itu menyebar ke seluruh dunia pengobatan batu dan menimbulkan kehebohan besar. Banyak makhluk kuno tidak bisa duduk diam setelah mendengarnya. Siapa yang peduli dia gila atau tidak, panggil senjata leluhur agar kita bisa menangkap burung itu. Nenek moyang yang sudah terbiasa keluar dari tanah dan segera berangkat. Panggilan kereta Kaisar Abadi Sang Patriark. Kita harus menangkap Phoenix ini namun caranya. Bahkan nenek moyang dari garis keturunan pun tidak kecuali. Mereka mengeluarkan harta kerajaan dan mengejarnya. Dalam waktu singkat, badai melanda dunia ini dengan silsilah yang tak terhitung jumlahnya, bahkan silsilah kerajaan, terbentuk di dalam Phoenix. Ombak menyapu seluruh dunia dengan pakaian dalam tua muncul dari bumi untuk ikut berburu. Informasi baru datang setiap hari. Suatu hari, beberapa orang menemukan burung itu di dunia pengobatan. Keesokan harinya, seseorang melihatnya di alam binatang, dan kemudian alam batu. Burung itu sepertinya sedang mencari sesuatu saat ia melakukan perjalanan keliling dunia. Meskipun orang-orang melihatnya berkali-kali, tidak ada yang bisa mengejarnya. Sebagai burung abadi, kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan kereta kekaisaran pun tidak dapat mengejarnya. Ini berlangsung beberapa saat sebelum Phoenix tiba-tiba melintasi kehampaan dan menghilang ke langit yang luas. Tidak ada yang bisa mengejarnya. Semua teladan menyerah dengan sedih, sehingga tirai akhirnya terbuka. Meski terjadi keributan besar, Li Qiye tidak mempedulikannya. Dia mengharapkan hasil ini dan terus tinggal di tanah leluhur kerajaan untuk mewariskan ilmu alkimianya kepada Yuan Caihe. Suatu hari, Kaisar Alkimia 100 Kehidupan secara pribadi datang menemuinya, "Tuanku, platformnya sudah siap.
Apakah Anda ingin melihatnya? Bagus, mari kita periksa. Li Qiye mengangguk dan mengikuti sang kaisar alkimia. Ada platform kuno di dalam tanah terlarang penting di kerajaan dengan gerbang raksasa. Tampaknya itu adalah portal teleportasi tetapi sedikit berbeda. Di atas platform ada cincin raksasa yang berputar perlahan, menyebabkan waktu berfluktuasi sesuai ritmenya. Li Qiye dengan emosional menyatakan, setelah melihat platform ini lagi, barang yang luar biasa. Bahkan Kaisar Abadi pun tidak akan bisa menirunya. Nenek moyang Anda sangat beruntung mendapatkan pintu ini. Setidaknya, ini adalah satu jalan pintas lagi menuju Dristone Courtyard. Hal ini sungguh hebat, tetapi peluang keberhasilannya terlalu rendah. Saya telah mencoba beberapa kali ketika saya masih muda tetapi selalu gagal. Saya tidak berani mencobanya lagi nanti karena terlalu berat untuk saya tangani. Kaisar tersenyum masam, saya tidak bisa mengatakan bahwa kali ini akan berhasil bahkan jika tuanku yang mengoperasikan portal tersebut. Aku tahu, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini hanyalah upaya untuk mencapai Dristone Courtyard. Ini hanya untuk spekulasi yang ingin saya uji secara pribadi. Jika tidak berhasil, maka saya akan mencoba cara lain. Mereka hanya akan sedikit lebih merepotkan. Li Qiye tersenyum. Li Qiye dengan hati-hati memeriksa portal ini dan akhirnya mengangguk, tanamkan Kaisar Abadi Refine Jades dan biarkan stabil, lalu aku akan berangkat. Juniorku sudah mempersiapkannya dengan cermat. Setelah stabil, tuanku bisa pergi kapan saja. Kaisar Alkimia menjawab, gerbang ini membutuhkan sejumlah besar batu giok kekaisaran. Namun hal itu tidak menjadi masalah bagi kerajaan. Saya ingin pemusnahan surgawi dari ketiga senjata kekaisaran itu. Biarkan mereka mempersiapkan diri dengan baik agar kita bisa memulainya. Li Qiye memerintahkan, jika tuanku ingin menggunakan pemusnahan, maka kita harus membuka medan perang Gatvian yang lama karena sangat sedikit tempat di dunia ini yang dapat menangani kekuatan seperti itu. Jawab Kaisar Alkimia, benar, kerajaanmu telah menyiapkan medan perang. Biarkan mereka bersiap sekarang, kali ini, mereka benar-benar akan kehilangan sebagian masa hidup mereka. Li Qiye mengangguk. Kaisar Alkimia tidak menyetujui permintaan ini. Pembebasan Li Qiye sudah cukup berbelas kasih terhadap leluhur lainnya. Kerajaan ini memiliki medan perang kuno. Legenda menyatakan bahwa Kaisar Abadi BC membawa kembali. Mengenai mana dia mendapatkannya, bahkan nenek moyang pun tidak mengetahui rahasia ini. Pada hari ini, medan perang akhirnya dibuka. Ketika seseorang melangkah masuk, mereka akan menemukan bahwa itu adalah ruang yang tidak teratur dengan langit yang tak ada habisnya. Di sini, ada puncak yang sebesar dunia merdeka, dan galaksi yang membentang dari paling utara hingga paling selatan mencapai bintang-bintang yang melayang. Sayangnya, ini adalah lokasi yang bisa menciptakan serangkaian dunia namun telah hancur berkeping-keping. Gunung-gunung hancur dan galaksi terfragmentasi dengan hancurnya bintang-bintang. Satu-satunya hal yang terlihat hanyalah pemandangan kehancuran dan kehancuran. Orang bisa dengan mudah membayangkan perang mengerikan yang terjadi di sini. Entah itu, atau tempat ini digunakan sebagai tempat latihan brutal. Apokaliptik adalah istilah yang paling tepat untuk menggambarkan keadaan di masa depan. Nenek moyang kerajaan yang telah berdosa semuanya telah tiba. Mereka juga membawa 3 harta karun kerajaan yang sebenarnya, Bright Flame Cauldron, Divine Beast Zither, dan satu benda lagi yang tampak seperti keranjang yang ditenun dari daun bambu. Namun, jangan anggap remeh keranjang ini. Asal-usulnya bisa membuat orang takut sampai mati. Itu adalah senjata takdir sebenarnya dari nenek moyang kerajaan, Kaisar Abadi Yaozu. Namanya adalah keranjang penakluk naga, harta karun sejati yang sangat kuat. Bagus sekali, ketiga harta kerajaan ada di sini. Anda semua tahu latihannya, kira-kira. Li Qiye sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, saya membutuhkan pemusnahan surgawi. Oleh karena itu, Li Qiye mengeluarkan satu demi satu harta karun cermin abadi Yin Yang, lampu hijau dengan api hitam, lonceng gunung declivity, pentagate penyegel surga. Mata para leluhur terbelalak setelah melihat Li Qiye mengambil begitu banyak harta karun. Mereka adalah penguasa legendaris dan keberadaan abadi. Beberapa bahkan adalah dewa raja. Tentu saja mereka tahu barang-barang mereka. Sebagai sekte dengan 3 kaisar, mereka memiliki harta dan senjata terbanyak di dunia pengobatan batu. Bagi mereka, ini merupakan kebanggaan karena melambangkan kekuatan mereka. Namun,
Li Qiye sendiri yang mengeluarkan harta sebanyak ini. Masing-masing dari mereka belum tentu lebih lemah dari harta kekuasaan mereka yang sebenarnya. Hal semacam ini sungguh tidak masuk akal bagi mereka. Perbendaharaan seluruh sekte mereka lebih rendah daripada simpanan pribadi Li Qiye. Ini sungguh tidak adil. Kaisar sebaliknya, hanya tersenyum sementara para leluhur tercengang. Para junior ini belum pernah melihat Dark Crow di masa lalu. Perbendaharaannya saat itu bisa membuat orang takut sampai mati. Bahkan Kaisar Abadi pun akan merasa iri karenanya. Tentu saja, ini adalah hal yang normal bagi Li Qiye. Dia bahkan memberikan tulisan abadi dan pandangan kilat kepada Tai Yi. Harta baginya bukanlah sesuatu yang istimewa. Ketika dia memanggilnya, dia punya banyak cara untuk mengumpulkan lebih banyak. Selain pemusnahan surgawi dari harta karunmu yang sebenarnya, itemku juga akan melepaskan serangan pamungkas. Li Qiye memberitahu para leluhur setelah mengambil harta karun ini. Nenek moyang menelan ludahnya. Ini merupakan tugas yang cukup sulit bagi mereka. Salah satu leluhur mau tidak mau berkata, saya khawatir meskipun kita menghabiskan seluruh vitalitas kita, kita tidak akan mampu melepaskan begitu banyak pemusnahan surgawi. Melepaskan pemusnahan sangatlah sulit. Meskipun mereka harus menafsirkan dosa-dosa mereka, mereka tidak berdaya sampai batas tertentu. Jangan khawatir, secara pribadi aku bisa melancarkan beberapa pemusnahan. Saya hanya membutuhkan bantuan dalam proses ini untuk stabilitas. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, meskipun kalian semua adalah orang berdosa, saya tidak akan menganiaya mereka yang bekerja untuk saya. Terlepas dari apa yang Anda pikirkan, selama Anda semua melakukan pekerjaan dengan baik, saya akan menyempurnakan beberapa kumpulan obat surgawi untuk Anda. Para leluhur tidak bisa saling melirik setelah mendengar ini. Mereka sangat terharu. Meskipun masa depan mereka tertutup di bawah tanah, mereka pada akhirnya akan muncul lagi di masa depan yang jauh. Selama mereka masih hidup, siapa yang tidak ingin hidup lebih lama lagi? Meskipun kerajaan ini merupakan keturunan-keturunan paling kuat di dunia ini, hanya 2 orang yang mampu menyampaikan obat-obatan surgawi, Kaisar Alkimia 100 kehidupan dan leluhur Wushuang. Nenek moyang ini telah menggunakan banyak barang untuk memperpanjang hidup mereka termasuk sejumlah besar obat sepanjang masa. Namun, mereka belum pernah mengonsumsi obat surgawi sebelumnya. Meskipun kedua nenek moyang tertua mereka dapat memperkenalkan obat-obatan ini, mereka tidak akan terus melakukannya karena efek negatif dari proses tersebut terhadap energi darah mereka. Umur mereka jauh lebih berharga dibandingkan dengan nenek moyang junior. Namun hal ini tidak terjadi pada Li Qiye. Dia masih muda dan tidak khawatir dalam hal ini. Terlebih lagi, dia juga memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tunggu apa lagi? Terima rasa terima kasihmu atas kebaikan Tuhan. Bahkan Kaisar menggambarkan pun turut berbahagia untuk juniornya. Ini adalah kesempatan langka. Terima kasih, Tuanku. Para leluhur tidak lagi sombong. Meskipun Li Qiye telah memutuskan agar mereka menyegelnya di bawah tanah, mereka masih sangat bersemangat dan terharu. Ini adalah berkah di tengah bencana. Li Qiye, dengan malu-malu berkata, mari kita mulai. Setelah beberapa waktu, suasana di seluruh dunia pengobatan batu terasa menyesakkan. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka bisa merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Seringkali terjadi ledakan yang menyebabkan tanah sedikit berguncang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Medan perang lama, seseorang pasti membuka medan perang Gatvian. Beberapa master legendaris dan keberadaan abadi memahami apa yang sedang terungkap. Namun demikian, tidak ada yang tahu garis keturunan mana yang membuka medan perang ini. Sangat sedikit sekte yang memiliki akses ke medan perang tingkat ini. Orang-orang menjadi takut dengan pertempuran seperti apa yang perlu dibuka. Spekulasi mulai beredar di seluruh dunia pengobatan batu. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa selama periode ini, Li Qiye sedang melancarkan pemusnahan surgawi satu demi satu, dari satu serangan pamungkas ke serangan pamungkas lainnya. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya dia berhasil. Di akhir proses ini, dia pingsan karena kelelahan. Nenek moyang lainnya tidak bernasib lebih baik. Masa hidup mereka telah banyak dihabiskan. Untungnya bagi mereka, Li Qiye telah setuju untuk memurnikan obat-obatan surgawi sehingga upaya mereka di dalam medan perang lama ini tidak sia-sia. Pada akhirnya, kelompok tersebut meninggalkan medan perang lama. Meskipun semuanya babak belur,
Li Qiye mendapatkan hasil panen yang menakjubkan. Orang luar tidak mengetahui rampasannya, tetapi nenek moyang kerajaan mengetahuinya. Setelah mengetahui kemampuan Li Qiye, para leluhur merasakan ketakutan yang merasuki jiwa mereka. Bahkan jika mereka 10 kali lebih berani di masa depan, mereka tetap tidak berani menentangnya. Mereka menyadari bahwa seseorang yang lebih kuat dari mereka akan dengan mudah dihancurkan olehnya. Yuan Chaihe sudah cukup lama tinggal di kerajaan alkimia, jadi setelah Li Qiye keluar, dia memutuskan untuk kembali ke Taman Tenang. Pada hari kedua, dia pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada Li Qiye. Kakak, suatu saat kamu harus datang mengunjungiku di taman. Pada saat kepergiannya, bahkan Yuan Chaihe yang tenang pun sedikit tidak mau pergi. Li Qiye tersenyum menanggapi, saya khawatir saya tidak akan bisa melakukannya kali ini. Saya perlu mengunjungi banyak tempat, jadi kami harus menunggu sampai waktu berikutnya. Tentu saja, Anda juga bisa datang ke dunia Kaisar Fana. Tidak ada perpisahan yang bertahan selamanya, Yuan Chaihe dengan lembut menciumnya dan akhirnya pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Li Qiye memanggil nyonya dan berbicara dengan serius, Ziyan, kamu telah mengikutiku selama beberapa waktu sekarang. Apakah kamu ingin pergi bersamaku? Nyonya tidak siap menghadapi pertanyaan mendadak ini. Dia sedikit terkejut sebelum menjawab, kemana tuan muda ingin pergi? Li Qiye tersenyum misterius dan berkata, baiklah, aku akan memberitahumu setelah mendengar keputusanmu. Nyonya itu menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh menjawab, jika tuan muda bersedia membawa saya, maka saya bersedia mengikuti Anda sampai ke ujung dunia ini. Dia telah mengambil keputusan saat ini. Orang lain akan menganggap ini sulit dipercaya. Nyonya itu masih muda dan sudah menjadi Raja Surgawi, penguasa seluruh negara. Banyak orang menganggapnya memiliki potensi tak terbatas dan status yang tak terjangkau. Apapun sudut pandangnya, menjadi penguasa jauh lebih baik daripada menjadi pengemudi. Namun, Nyonya tidak sependapat dengan pemikiran ini. Setelah tinggal bersama Li Qiye selama ini, dia mengerti apa itu keajaiban dan keajaiban yang luar biasa. Menurutnya, meskipun dia terus tinggal di Giant Bambu, pencapaian terakhirnya hanyalah Virtuous Paragon. Dunianya hanya terbatas di negeri bambu raksasa. Bahkan jika dia mampu mengambil satu langkah lebih tinggi, dia hanya bisa berada di dunia pengobatan batu. Namun, hal ini tidak akan terjadi jika dia mengikuti tuan mudanya. Dia akan bisa menyaksikan rahasia selama berabad-abad. Cakrawalanya tidak lagi terbatas pada dunia pengobatan batu saja, tapi 9 dunia lainnya. Dengan mengikuti tuan mudanya, masa depannya akan penuh keajaiban dan kemungkinan. Baiklah, aku senang kamu telah menyala dengan matang. Li Qiye dengan lembut mengangguk. Dia secara pribadi sangat menghormatinya. Dia tidak akan terlalu khawatir jika dia ada di sisinya. Dia memerintahkan, Anda harus kembali ke Giant Bambu dan menangani masalah suksesi. Setelah itu, bawa Imperial Draco Bull ke negeri bambu raksasa. Itu akan meninggalkan cincin ilahi di sana. Tuan muda tidak akan kembali ke bambu raksasa. Nyonya itu sedikit mengejutkan. Li Qiye dengan lembut menenangkan, saya ingin pergi ke Dristone Courtyard dengan portal kerajaan. Halaman batu kering. Nyonya itu tersentak ketika ekspresi dengan cepat berubah, Tuan muda, apakah Anda benar-benar ingin pergi ke sana? Ya, aku berencana untuk melihatnya. Li Qiye mengangguk, saya punya spekulasi yang perlu dikonfirmasi di halaman. Tentu saja, saya akan segera kembali. Tuan muda, kita sedang berdiskusi tentang halaman Dristone di sini. Pikiran sang nyonya menjadi berat karena dia khawatir tuan mudanya menganggap remeh hal itu. Saya tahu tentang halaman itu dan juga bahwa itu adalah salah satu dari 12 kuburan. Itu adalah tempat paling berbahaya di dunia pengobatan batu. Li Qiye tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang halaman itu? Seseorang akan sulit sekali menemukan orang lain yang lebih berpengetahuan darinya di masa sekarang. Nyonya itu tersenyum masam dan berkata, Tuan muda, berbahaya, tidak cukup untuk menggambarkannya. Ini hanyalah sebuah tanah yang tidak bisa kembali lagi. Bahkan God Kings legendaris pun tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Rumor lain menyatakan bahwa ada kaisar abadi yang terperangkap di sana, mereka bahkan hampir kehilangan nyawanya. Halaman Dristone adalah lokasi yang sangat berbahaya di dunia pengobatan batu. Selama berabad-abad, tak terhitung banyaknya orang yang meninggal di sana,
namun rasa penasaran masih menguasai para penjelajahan selanjutnya. Banyak yang telah mengukur 12 kuburan sebelumnya, dan mereka percaya bahwa jika ada daftar yang memberi peringkat tingkat bahaya untuk masing-masing kuburan, maka Dristone Courtyard dapat dianggap sebagai salah satu dari 3 teratas. Beberapa eksistensi tak terpecahkan telah mencoba melakukan hal ini juga. Meskipun tempat seperti tempat pemakaman mayat kuno surgawi penuh dengan orang mati dan mayat, banyak penduduk di sana yang secara sukarela menguburkan diri mereka sendiri. Jumlah mayat di halaman Dristone tidak sebanyak itu, namun orang-orang percaya bahwa lebih banyak lagi kematian di sana dibandingkan dengan tempat pemakaman mayat kuno surgawi. Terlebih lagi, banyak di antara mereka yang merupakan paragon berbudi luhur atau eksistensi yang tidak ada duanya. Tentu saja, rahasia halaman itu adalah alasan orang ingin pergi ke sana. Bahkan Kaisar Abadi ingin memecahkan misteri ini, tetapi misteri itu masih belum terpecahkan selama jutaan tahun. Li Qiye hanya tersenyum setelah melihat nyonya yang khawatir. Ziyan, tidak perlu mempercayai saya. Saya sangat yakin dengan perjalanan ke halaman ini. Ditambah lagi, portal kerajaan adalah salah satu dari sedikit jalan pintas di masa sekarang, namun tingkat keberhasilan jalan pintas ini sangat rendah. Apakah saya bisa masuk ke dalam atau masih sulit untuk dikatakan? Nyonya tahu bahwa dia tidak bisa meyakinkan tuan mudanya untuk mengubah pikirannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah berdoa agar dia kembali dengan selamat. Terlepas dari apakah saya bisa masuk atau tidak, saya akan melakukan perjalanan ke alam binatang sesudahnya. Li Qiye membayangkan, kita akan bertemu lagi di alam binatang. Ketika waktunya sudah tiba, aku akan membawamu ke Bian Biswar. Dunia binatang Bian. Nyonya itu terkejut dan terkejut, salah satu dari 6 bumi abadi kuno yang legendaris. Li Qiye sedikit mengangguk, ya, dunia binatang bukanlah lokasi yang buruk dan sangat berharga untuk waktumu. Nyonya merasa sulit mempercayai hal ini, tetapi tuan muda, saya mendengar bahwa dunia binatang telah menghilang sejak lama. Orang mengatakan bahwa itu tidak akan pernah muncul lagi setelah kehancuran alam binatang ilahi. Banyak garis keturunan, termasuk warisan kerajaan, telah mencoba tetapi tidak berhasil. Ya, aku tahu. Li Qiye tersenyum gembira, tetapi generasi ini berbeda dari generasi lainnya. Dunia binatang pasti akan muncul di sini. Nyonya itu sedikit terkejut dengan kepercayaan diri tuan mudanya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia dapat menemukan lokasi dunia binatang. Atau dengan kata lain, dia sudah tahu di mana itu. Kita harus tahu bahwa sejak menghilangnya, orang-orang dari generasi berikutnya telah berusaha muncul, termasuk Kaisar Abadi. Namun, semua itu sia-sia. Tampaknya telah menghilang begitu saja, lokasinya benar-benar misteri. Namun, dunia tahu bahwa itu adalah salah satu dari 6 bumi abadi kuno. Bahkan jika banyak garis keturunan dan kekuatan besar terbentuk selama bertahun-tahun, mereka akan tetap ada dalam bentuk yang tidak dapat dihancurkan dan abadi. Oleh karena itu, para master hebat dari generasi mendatang semuanya ingin menemukan inti masalahnya. Mereka ingin tahu apa alasan hilangnya benda itu. Li Qiye terkekeh melihat keadaan konyol nyonya itu. Setelah kita sampai di sana, saya akan mengajakmu berkeliling dan melihat kekayaan seperti apa yang bisa kamu peroleh. Keberuntungan di dunia binatang. Nyonya itu heran, tapi dia tidak terlalu percaya diri. Legenda dunia binatang tidak dapat dijangkau, dan banyak yang kembali dengan tangan kosong. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah mungkin bagi saya? Percayalah pada dirimu sendiri, kamu pasti bisa. Ditambah lagi, saya akan berada di sana juga, jadi tidak perlu khawatir. Li Qiye tersenyum, tinggalkan toples jahat pemakan abadi di negeri bambu raksasa. Ini adalah harta karun negara, jadi setelah kamu ikut denganku, kamu harus mengembalikannya kepada mereka. Aku akan mencarimu harta yang berbeda. Saya mengerti. Nyonya itu mengangguk. Setelah meninggalkan negara itu, dia pasti akan mengembalikan harta penting seperti toples. Bagaimanapun, dia adalah muridnya, dan berharap negara ini memiliki masa depan yang tahan lama. Li Qiye akhirnya mengatakan kepada nyonya itu, pergilah, selesaikan masalah di sana, lalu kita bisa pergi tanpa ragu-ragu. Nyonya itu berbaring di Li Qiye sebelum berangkat ke negeri bambu raksasa pada hari kedua. Dia punya banyak hal yang harus diurus. Misalnya, penerus tahta dan silsilah Dao.
Dia dibesarkan di pedesaan sehingga dia masih merasakan kesedihan karena meninggalkannya. Namun pada akhirnya, dia menguatkan tekadnya. Meskipun dia tidak lagi menjadi penguasa atau bahkan pejabat negara, dia akan selalu menjadi muridnya. Ini atas izin Li Qiye. Dia hanya memanggil di sisinya untuk bekerja untuknya. Apakah dia murid bambu raksasa atau bukan, itu tidak masalah. Pada saat yang sama, kerajaan alkimia telah menyematkan batu giok halus yang dibutuhkan, dan portalnya telah stabil. Li Qiye bisa memulai perjalanannya ke Dristone Courtyard. Namun, dia diganggu oleh seorang penantang. Jian Wushuang ada di sini. Gadis itu ingin menantangmu. Ming Yexue mengirimkan berita itu ke Li Qiye. Dia tidak terlalu memikirkan tantangan mendadak Jian Wushuang karena ini bukan yang pertama kali terjadi. Gadis itu sangat berani untuk mencoba lagi. Li Qiye tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini. Siapapun, bahkan mereka yang dipuja oleh surga, akan sangat terkejut dengan ketakutan di benak mereka setelah mati satu kali. Namun hanya dalam waktu singkat, Jian Wushuang berani menantangnya lagi. Ini menunjukkan bahwa dia cukup siap dan siap menghadapi kematian juga. Kamu tidak membunuh terakhir kali. Ming Yexue penasaran. Dia tidak bisa menyaksikan pertarungan terakhir kali, tapi dia tahu bahwa Li Qiye pasti menang. Kalau tidak, dia tidak akan menantangnya lagi. Tidak, dia benar-benar mati terakhir kali. Li Qiye dengan lembut menenangkan, gadis itu terlalu marah dan keras kepala, ini akan menyebabkan kehancurannya. Klan Jian memang luar biasa. Mereka benar-benar memiliki metode untuk menghidupkan kembali seseorang seperti yang dikatakan legenda. Ming Yexue memuji, tidak heran mengapa Jian Wushuang bisa begitu sombong. Dia meninggal tetapi dapat kembali mendapatkan injeksi lagi hanya dalam waktu singkat. Ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya pulih, dia akan datang dengan pendekatan yang lebih kuat. Gadis itu memang memiliki kemampuan yang bisa dibanggakan. Sial dia memilih lawan yang salah. Li Qiye tersenyum. Meskipun dia tidak menyukai Jian Wushuang di masa lalu, dia tetap menghargai keahliannya. Maukah kamu menerima tantangannya? Ming Yexue bertanya, nenek-nenek moyang berkata bahwa portal tersebut sekarang sudah sepenuhnya stabil sehingga Anda dapat pergi kapan saja. Meski menerima tantangan, Ming Yexue merasa tidak perlu ada pertarungan yang sebenarnya. Dia tahu siapa pemenangnya. Jian Wushuang memang memiliki bakat yang menakutkan dan memenuhi syarat untuk melawan seseorang seperti Ye Qingcheng, tapi dia tidak bisa mencapai puncak jika dibandingkan dengan Li Qiye. Saya akan menyelesaikan masalah ini sebelum pergi. Li Qiye mengelus dagunya, katakan pada gadis itu bahwa aku menerima tantangannya. Saya akan memilih lokasinya, dan dia akan datang sendiri. Jika tidak, saya tidak akan repot-repot memberantasnya. Ming Yexue menurut dan pergi untuk menjawab Jian Wushuang. Bagi Li Qiye, memiliki ahli seperti Jian Wushuang bukanlah hal yang penting. Namun, dia tetap mendukung pertarungan ini. Dia ingin menyelesaikan masalah ini, dan Jian Wushuang adalah rekan tanding yang baik. Tidak peduli apakah dia teman atau musuh. Kekuatan dan potensi ofensifnya sangat bermanfaat bagi Ditseal miliknya. Itu bisa meningkatkan energi kematian dalam jumlah yang cukup besar. Ditambah lagi, bahkan jika Jian Wushuang bisa membunuhnya, dia tidak akan bisa merusak fondasi aslinya. Kekuatannya tepat, jadi Li Qiye memandangnya sebagai sumber energi kematian terbaik. Di mana lagi dia bisa menemukan lawan yang lebih baik untuk mengumpulkan energi kematian. Lokasi pertempuran tidak diketahui semua orang selain Li Qiye dan Jian Wushuang. Bahkan Ming Yexue pun tidak mengetahuinya. Li Qiye memilih tempat ini untuk menghindari orang luar mengetahui rahasianya, setidaknya untuk saat ini. Jian Wushuang sudah menunggu saat dia tiba. Dia tidak sedikit pun berubah, dia masih cantik dan menawan dengan harga diri mengganggu yang sama. Melihat Jian Wushuang akan memberikan perasaan bahwa kecantikannya tidak penting karena kesombongannya saja sudah cukup untuk membuat orang lain menjauh. Tidak peduli betapa menawan dan meremehkan kerajaannya, orang lain tidak akan berani mendekat, bahkan mereka yang naksir dia pun tidak. Mereka akan kehilangan kepercayaan diri terhadap kesombongan dan agresivitasnya. Bahkan mereka yang lebih berani pun akan mudah tergoyahkan oleh harga dirinya. Sikapnya bukan hanya untuk pamer. Itu datang dari keyakinan mutlaknya. Dia adalah seekor burung phoenix mulia yang memandang dunia rendah dan penghuninya. Li Qiye tetap tidak merasa terganggu.
Temperamennya tidak bisa dibandingkan dengan temperamen Jian Wushuang. Kesombongan. Meski begitu, hal itu tidak terpengaruh oleh kehadiran agresifnya. Saya sedikit terkejut. Li Qiye tersenyum setelah melihatnya, pasti tidak mudah bagimu untuk berani menantangku lagi. Jian Wushuang dengan sorotan dinginnya. Meskipun dia kalah dan bahkan mati di tangannya, dia masih tetap angkuh seperti sebelumnya tanpa sedikit pun pretensi. Dia dengan dingin berkata, mengapa saya tidak berani datang lagi? Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa bagi seorang pejuang. Aku akan mengalahkanmu suatu hari nanti. Meski sombong, mentalitasnya masih cukup baik. Dia tidak goyah setelah mati di depan Li Qiye dan malah naik ke level yang lebih tinggi dengan niat bertarung yang lebih kuat. Dia lebih baik dari banyak orang dalam hal ini. Misalnya, alkemis berambut putih. Dia jenius yang brilian, tapi sayangnya, dia tidak bisa menahan pukulan kehancuran. Li Qiye dengan hati-hati meliriknya seolah dia ingin melihat semuanya. Dia, sebaliknya, tidak takut sama sekali dan menatap langsung ke adegan dengan penuh percaya diri. Dibandingkan sebelumnya, Jian Wushuang sangat berbeda dalam arti dia jauh lebih kuat. Meskipun sikapnya tidak berubah, dia menjadi tidak terlalu banyak bicara dan lebih tenang. Tidak buruk sama sekali. Untuk terus melangkah maju setelah mati, ini patut dipuji. Li Qiye menyuarakan pujiannya setelah pengamatannya, dia sekarang lebih menghargai karakternya. Keduanya terus saling menatap. Mata Jian Wushuang tajam dan sombong. Dia memang gadis yang luar biasa. Li Qiye mengurangi, meskipun kamu telah membuat beberapa kemajuan kali ini, kamu masih belum tandinganku. Tidak perlu bertarung sebelum pertarungan. Jian Wushuang mencibir dengan dingin, pemenangnya belum ditentukan. Meskipun Jian Wushuang tidak sekuat sebelumnya, kesombongan dan agresivitasnya tidak berubah sedikit pun. Meskipun dia sudah pernah mati terhadap Li Qiye, dia tetap tidak gentar. Li Qiye terkekeh sebagai jawaban, tidak, menurutku, tidak perlu berdiskusi. Hasilnya sudah diputuskan. Kamu bukan tandinganku, dan kamu tidak akan bisa melampauiku. Tunggu sampai kita bertarung, baru kita bisa melihat apakah aku lawanmu atau tidak. Jian Wushuang menampilkannya. Li Qiye tersenyum, tahukah kamu mengapa aku datang kali ini? Itu karena aku menginginkanmu. Jika Anda tidak memberi saya beberapa keuntungan, maka saya tidak akan tertarik bertarung hari ini. Li Qiye, aku pikir kamu adalah petarung yang gigih, tapi ternyata kamu bahkan tidak bisa menepati kata-katamu. Jian tak mencibir. Li Qiye tersenyum dan sedikit menenangkan kepalanya, saya tidak menarik kembali kata-kata saya sama sekali. Ya, saya menerima tantangan Anda, tetapi terserah saya apakah saya akan menyerang atau tidak. Saya berdiri di sini, jadi Anda bisa menyerang saya. Setelah kamu menyerang, tantanganmu akan resmi dimulai, tapi aku juga bisa berbalik dan pergi karena aku tidak tertarik melawanmu. Jika kamu bisa mengejarku atau menghentikanku, itu bagus untukmu. Namun jika tidak bisa, maka tantangan ini akan berakhir. Itu salahmu karena tidak bisa menghentikanku. Anda, Jian Wushuang hampir muntah darah karena marah. Dia dengan dingin menatapnya dan berkata, kamu pasti takut kalah dariku. Ejekanmu tidak mempengaruhiku. Li Qiye sambil tersenyum terkekeh-kekeh, mengenai skema, kamu hanyalah seorang anak kecil di mataku. Jika Anda merasa siap, memulai pertempuran. Jian Wushuang sekarang sangat marah. Dia tidak datang ke sini untuk memberikan tantangan ini. Hanya agar Li Qiye bisa muncul lalu lari. Dia ingin melakukan pertarungan besar sampai dia mengalahkannya. Apa yang kamu inginkan? Dia secara alami tidak mau melakukan apapun kecuali pertarungan nyata. Li Qiye memandangnya dan melihatnya, apa yang kuinginkan sangat sederhana, hanya kamu. Anda harus berjanji setia kepada saya, maka Anda akan mendapat posisi di antara jenderal saya. Jika kamu cukup kuat di masa depan, bahkan kursi jenderal nomor 1 akan menjadi milikmu. Dalam mimpimu, Jian Wushuang bercampur, saya tidak akan berjanji setia atau tunduk pada siapapun. Aku akan selalu menjadi tuanku sendiri. Kamu salah. Li Qiye menutupinya, menjadi jenderalku tidak berarti kamu berada di bawahku. Saya menganggap mereka yang berdiri di sisi saya sebagai keluarga saya sendiri. Terlebih lagi, jika aku kalah, aku bisa mengabulkan semua keinginanmu. Tidak, Jian Wushuang menolak tawaran tersebut dan dengan dingin memutar, jika Anda haus bertaruh, maka saya bisa bertaruh sesuatu yang berbeda dengan Anda. Jika aku kalah,
aku akan menyerahkan harta karun tertinggi. Harta karun. Li Qiye menyelimutinya, harta karun klan Jianmu sama sekali tidak menarik perhatianku, bahkan harta karun sejati Kaisar Abadimu pun tidak. Apakah Anda berani bertaruh atau tidak? Tentu saja, jika Anda takut, maka kami akan menganggap pertempuran ini telah selesai. Aku tidak pernah merasa takut sebelumnya, tapi aku tidak akan bertaruh padamu. Tipuanmu juga tidak mempengaruhiku. Jian Wushuang berkata dengan dingin. Kalau begitu, aku tidak terlalu tertarik. Li Qiye tersenyum, saya di sini. Kamu bisa memulai duelnya sendiri. Oleh karena itu, dia berbalik dan pergi. Jian Wushuang tidak menyerang. Dia sangat marah karena ini bukanlah pertarungan yang dia inginkan. Dia menginginkan pertarungan nyata di mana pemenangnya akan ditentukan. Tunggu sebentar, dia berteriak tepat ketika Li Qiye hendak pergi. Li Qiye menghentikan langkahnya dan perlahan kembali untuk melihatnya sambil tersenyum, berubah pikiran. Jian Wushuang ragu-ragu. Dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya, tetapi duel nyata bahkan lebih menggoda. Aku tahu kamu tidak mau dan hanya ingin menghancurkanku. Li Qiye terkekeh, saya juga tahu bahwa Anda ingin menghancurkan apa yang disebut seni iblis saya dengan serangan terkuat Anda sehingga saya tidak akan pernah hidup kembali. Namun, semua ini tidak penting, bukan? Li Qiye menampilkan senyuman lembut yang jarang terlihat dan mengangkat tangan ke samping, aku di sini, lakukan apa yang kamu inginkan. Tembak aku hingga hancur, tebas aku hingga berkeping-keping, hancurkan aku berkeping-keping. Saya tidak setuju dengan apapun yang ingin Anda lakukan selama Anda menyetujui usul kami. Apakah kamu hanya mengandalkan seni iblismu untuk menang? Jian Wushuang menampilkannya. Dia berdua tidak mau namun ingin mencoba. Kamu pikir aku hanya bisa mengandalkan seni iblis ini untuk menang? Li Qiye menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, karena kamu sangat tidak yakin, aku bisa membiarkanmu merasakan kekuatanku. Aku akan tetap menggunakan seni ini untuk mengalahkanmu dengan mengizinkanmu menggunakan metode apapun untuk mencoba membunuhku. Ini hanya akan menjadi pembuka hidangan untuk memberikan kesempatan untuk menekan dan membunuhku. Li Qiye tersenyum, jika kamu setuju dengan usulanku, maka setelah kamu gagal membunuhku, duel kita akan dimulai secara resmi. Ada aturan lain. Mata Jian Wushuang berubah serius setelah mendengar ini. Ujian pertama sebelum pertempuran ini adalah godaan yang sulit dia tolak. Tidak ada aturan lain. Li Qiye tersenyum, kamu bisa menggunakan metode, harta, atau teknik apapun selama pertempuran. Tentu saja, kamu hanya akan memiliki satu kesempatan karena aku hanya perlu satu gerakan untuk mengalahkanmu. Satu gerakan. Kemarahan Jian Wushuang membanjiri hatinya. Dia mencibir, bagus, aku juga ingin melihat betapa kuatnya kemampuan memanahmu. Dia datang dengan persiapan kali ini, jadi dia penuh percaya diri. Tidak, kamu salah memahami maksudku. Li Qiye dengan lembut menenangkan, saya tahu Anda bangga dan masih berpikir bahwa Anda memiliki peluang. Karena masalah itu terjadi, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatanku yang sebenarnya. Satu gerakanku ini tidak memerlukan senjata atau hukum kaisar apapun. Hanya satu gerakan dengan tangan kosong saja sudah cukup untuk menjatuhkanmu. Kata-kata seperti itu membuat wajah Jian Wushuang menjadi tidak sedap dipandang. Dia bangga sampai-sampai menjadi congkak, jadi kata-kata Li Qiye hanya mengurangi rasa percaya diri dan harga dirinya. Li Qiye, kamu terlalu sombong. Jian Wushuang membentak, satu langkah untuk mengalahkanku. Dan dengan tangan kosong, kamu pikir kamu siapa? Dewa Raja, God King, eksistensi yang tak terpecahkan selama ribuan tahun. Seseorang setidaknya harus berada pada level virtues paragon untuk mengalahkannya dalam satu gerakan hanya dengan kekuatan kasar. Dia bahkan datang dengan persiapan kali ini. Jika dia mengaktifkan pengamanannya yang kuat, bahkan seorang teladan pun tidak akan bisa mengalahkannya dengan cara seperti itu. Yang lebih mengherankan lagi, Dewa Raja yang tidak memiliki harta karun kekuasaan juga tidak akan mampu mengalahkannya. Ketika dia sudah mengerahkan seluruh wilayahnya, dia yakin hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa mengalahkannya dengan tangan kosong, apalagi seseorang dari generasi muda. Tidak, tapi aku punya metode yang tidak bisa ditandingi oleh para God King dan bahkan Kaisar Abadi. Li Qiye menyampaikan dan dengan santai berbicara, sejujurnya, jangan meremehkanku. Meskipun aku tidak bertarung melawan God King atau Kaisar Abadi saat ini,
kemampuanku yang tak terkalahkan bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Jian Wushuang gemetar karena marah setelah mendengar ini. Dia merengut, Li Qiye, kamu terlalu sombong untuk berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku dalam satu gerakan tanpa senjata. Tidak ada seorang pun dari generasi muda yang bisa melakukan ini, bahkan Ye Qingcheng pun tidak. Kesombongannya bukannya dasar tanpa alasan. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Jika Li Qiye tidak menggunakan busur sejati 9 kata terakhir kali untuk membunuhnya, dia tidak akan kalah dengan mudah. Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, kamu Qingcheng bukan apa-apa. Dia tidak membual atau melebih-lebihkan. Dia hanya menyatakan fakta, tapi dia tidak mempengaruhi sama sekali. Jian Wushuang berteriak, cukup. Li Qiye pastilah orang paling arogan yang pernah dia temui. Banyak yang akan mundur sebelum Ye Qingcheng, generasi muda nomor 1 saat ini. Meskipun dia cukup percaya diri untuk menantangnya juga, dia tidak bisa dengan angkuh menyatakan bahwa Ye Qingcheng bukan siapa-siapa. Apakah kamu bertaruh atau tidak? Jika demikian, maka saya hanya perlu satu langkah untuk memutuskan ini. Jika tidak, maka aku akan pergi sekarang. Jangan ragu untuk mencoba menghentikan saya. Jian Wushuang menjadi ragu-ragu. Bahkan seseorang yang selalu percaya diri seperti dia pun merasa tidak yakin dengan duel ini. Dia tidak percaya omong kosong mengalahkannya dalam satu gerakan tanpa senjata. Di matanya, taruhan semacam ini hanyalah cara untuk mempermalukan dan menghinanya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa kekuatan melemah seolah-olah ada fenomena yang tidak dapat dijelaskan sedang terjadi. Jika Anda tidak yakin, maka saya dapat memberi Anda jangka waktu kerja untuk saya. Begitu Anda kalah, Anda hanya perlu bekerja untuk saya selama beberapa tahun. Setelah periode ini selesai dan Anda merasa ingin bertahan, maka saya akan menyambutnya. Jika kamu memilih untuk pergi setelahnya, maka kamu dapat melakukannya. Li Qiye tersenyum. Dia tentu saja tidak menyukai sebelumnya. Namun demikian, dia menghargainya saat ini, menghargai kesombongan dan kepercayaan dirinya serta keberaniannya yang tak henti-hentinya untuk melangkah maju. Cerminan hanya membutuhkan hal ini, hati yang kuat yang tetap percaya diri dalam menghadapi kekalahan, keinginan yang tak terpadamkan untuk bangkit kembali. Dia mampu mengatasi bayang-bayang kekalahan dari pertarungan sebelumnya. Tidak peduli apa, dia datang lagi dan tidak terpengaruh oleh kegagalan sebelumnya. Hal ini membuat Li Qiye sadar akan potensinya. Mungkin bakatnya bukan yang terbaik, tapi dia memiliki potensi untuk menjadi kaisar abadi. Hati Dao yang tak tergoyahkan. Hati tanpa rasa takut akan kematian. Li Qiye telah melihat banyak orang jenius setelah jutaan tahun. Seringkali, para jenius paling cemerlang pada akhirnya gagal menjadi kaisar abadi. Selama berabad-abad, ada cukup banyak orang jenius yang memiliki 3 talenta suci. Namun, sangat sedikit dari mereka yang memperoleh tahta. Sebaliknya, beberapa kaisar dengan bakat biasa di usia muda bisa bertahan sampai akhir dan menjadi kaisar. Meskipun ada banyak alasan untuk melakukan hal ini, ada satu alasan yang menonjol di antara yang lain, mereka tidak takut kalah atau mati. Ini penting untuk mencapai puncak Grand Dao. Jian Wushuang tidak hanya kalah, dia benar-benar mati. Siapapun yang akan dihantui oleh hal ini dan menjadi takut. Banyak orang jenius yang memiliki bakat untuk menjadi seorang kaisar, tetapi setelah mengalami satu kekalahan, semua pikiran untuk menapaki jalan itu hilang dari pikiran mereka. Jian Wushuang, sebaliknya, masih sombong dan percaya diri seperti sebelumnya. Dia masih tidak memandang siapapun dan tidak takut mendengarnya. Dalam pikiran Li Qiye, ini sungguh menakjubkan. Jangan bilang kamu akan menggunakan seni iblis lainnya. Jian Wushuang berbicara setelah menatap Li Qiye beberapa saat. Dia telah mendengar banyak hal tentang seni aneh Li Qiye. Baru-baru ini, orang-orang mengatakan bahwa Li Qiye mampu mengendalikan Phoenix yang memungkinkannya bertarung melawan seluruh alam alkimia. Li Qiye menolak tuduhan ini, kamu terlalu khawatir. Jika aku benar-benar menggunakan seni iblis untuk mengalahkanmu seperti yang kamu katakan, maka kamu pasti tidak akan yakin. Saya harap Anda akan menjadi jenderal menjadi saya, jadi tentu saja saya akan mengalahkan Anda dengan cara yang meyakinkan. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam dan menatap Li Qiye sebelum mencibir, baiklah, karena kamu berani bertaruh, mengapa aku harus takut? Ingat baik-baik, jika kamu kalah,
aku akan membiarkanmu menjadi budakku selamanya. Jangan khawatir, jika saya kalah, saya akan mendengarkan semua yang Anda katakan. Saya akan menjadi apapun yang Anda inginkan. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Jian Wushuang menyorotinya dan menyatakan, saya akan melenyapkan Anda sekarang sehingga Anda tidak akan pernah hidup kembali. Aku bisa memuaskan kemarahanmu. Li Qiye tersenyum dan merentangkan tangannya untuk menampilkan dirinya sepenuhnya. Ayo, lakukan yang terbaik dan musnahkan aku dengan semua seranganmu. Saya menunggu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan bangkit kembali kali ini. Jian Wushuang menampilkannya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa dibunuh karena dia belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya. Tentu saja, kejadian ini sangat membuatnya frustasi. Li Qiye membiarkan menyerang dengan bebas hanyalah sebuah penghinaan bagi seseorang yang sombong seperti dia, tapi dia tidak bisa menahannya. Dia ingin mencoba lagi untuk melihat apakah dia bisa menghilangkan seni iblisnya dan membunuhnya. Li Qiye, dengan sikap lengah, dengan santainya berkata sambil memodifikasi, ayo, aku yakin ini akan terasa sangat menyenangkan. Seolah-olah ini bukanlah pertarungan melainkan semacam kesenangan baginya. Aku akan membunuhmu. Jian Wushuang yang marah juga memahami bahwa Li Qiye memanfaatkannya untuk serangannya. Setelah pertempuran terakhir, dia tahu bahwa dia menggunakan luka yang ditimbulkannya dan mengubahnya menjadi energi kematian. Itulah alasan mengapa dia membiarkannya dibunuh. Meski mengetahui hal ini dengan baik, dia masih harus menyerang. Tanpa mencoba membunuh Li Qiye sekali lagi, dia tidak akan bisa menyerah. Pada akhirnya, dia adalah orang yang keras kepala. Dia perlahan mengeluarkan busurnya, busur bulan sabit yang berwarna putih bersih dan memancarkan cahaya suci. Saat dia memegangnya di tangannya, lebih terlihat seperti artefak suci daripada senjata. Ini agak mengejutkan. Li Qiye menyajikan busurnya dan berkata, saya pikir kamu akan menggunakan busur nenek-nenek moyangmu untuk membunuhku. Bagaimanapun, busur itu sangat kuat dan terkenal di antara senjata kaisar. Di klan Jianmu, di luar senjata asli nenek moyangmu, busur ini adalah yang terkuat kedua. Namun, kamu datang menantangku tanpa menggunakan busur itu. Aku hampir tidak percaya. Betapa menakjubkan dan mengagumkan. Sepertinya aku harus melihatmu dari sudut pandang yang berbeda sekarang. Kata-kata ini merupakan pujian yang tulus dan bukan sekadar basa-basi. Busur lain dari klan Jian terkenal karena kekuatan penghancurnya. Orang-orang pernah menyebutnya sebagai senjata brutal untuk membunuh. Namun, Jian Wushuang tidak menggunakan busur kaisar abadi di Jian. Ini adalah masalah yang cukup aneh. Jian Wushuang hanya merengut mengucapkan pujian Li Qiye dan membalas dengan dingin, saya hanya takut jika saya menggunakan busur klan saya, Anda pasti akan mati. Tidaklah terampil menggunakan busur nenek-nenekku untuk membunuhmu. Ditambah lagi, kamu juga akan tetap tidak yakin dengan kemampuanku. Kata-katanya angkuh dan penuh percaya diri. Dia bisa menggunakan busur lainnya kapan saja untuk membunuh Li Qiye. Namun, dia memilih untuk tidak melakukannya, itu akan membuatnya menyesal karena pembunuhan dengan cara ini tidak akan menggunakan kekuatan aslinya. Oleh karena itu, dia harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh Li Qiye. Li Qiye menganggukkan kepalanya tanda setuju di hadapan harga dirinya, tidak buruk sama sekali. Masih begitu percaya diri setelah mati satu kali, sungguh patut dikagumi. Meskipun kamu membuatku kesal sebelumnya, sepertinya aku semakin menyukaimu sekarang. Gading tidak bisa tumbuh dari mulut anjing. Jian Wushuang mencemooh, busur ini mungkin tidak sehebat milik nenek-nenek moyang saya, tapi secara pribadi saya membuatnya untuk berduka dengan Anda. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu bangkit kembali kali ini. Li Qiye hanya tersenyum menanggapi keangkuhan Jian Wushuang. Dia dengan lembut menenangkan dan berbicara, saya harus mengingatkan Anda tentang beberapa poin mengenai masalah ini. Pertama, bahkan busur leluhurmu tidak akan mampu membunuhku. Ini benar-benar senjata yang brutal, tapi ini hanya menurut standar Anda karena Anda belum pernah melihat senjata tanpa ampun yang sebenarnya. Kedua, Anda salah besar. Tentang bagian mana? Jian Wushuang bersinar dan tidak yakin. Li Qiye melihat ke arah busurnya dan tersenyum, saya tahu apa yang Anda pikirkan saat membuat busur ini. Kamu menganggap makhluk undead dan teknik abadiku jahat. Apakah aku salah?
Jian Wushuang mencibir, hanya undead jahat legendaris dari bawah tanah yang mampu menyerap energi kematian untuk mencapai kondisi tidak bisa dibunuh. Nona kecil, jangan terlalu picik. Bukan semua makhluk undead itu jahat. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Pertama, saya bukanlah undead melainkan makhluk hidup yang bahagia. Kedua, saya mengembangkan jalan agung, yang paling megah dari semuanya, kedalaman sejati dari Grand Dao. Hanya ketika Anda tercerahkan dalam kedalaman sejati ini barulah Anda dapat melihat puncak sebenarnya, hal yang disebut kehidupan kekal dan keabadian, mengerti? Li Qiye tidak memiliki kesabaran terhadap Jian Wushuang di masa lalu, dan dia juga tidak memberikan rasa hormat padanya. Namun, dia memiliki kesabaran yang langka ketika berbicara dengannya saat ini. Jian Wushuang mengangkat busurnya dan dengan angkuh berkata, saya akan mencari tahu dengan busur saya apakah Anda seorang undead atau bukan. Dia mengerahkan upaya besar untuk menciptakan busur ini dan percaya bahwa hal itu dapat menghilangkan karakteristik abadi Li Qiye. Li Qiye hanya bisa mengkonsolidasikan isinya sebagai jawaban, nak, busurmu memang bisa menghentikan orang mati, tapi tidak bisa menghentikanku. Busurmu terbuat dari akar tertua pohon cendana suci. Setelah dipol, kemudian dibenamkan dalam aqua penghancur jiwa yang sempurna hingga terbentuk. Tidak hanya itu, Anda juga menggunakan nyanyian pembunuh jahat 5 elemen untuk penyempurnaannya. Langkah selanjutnya adalah mengukir 18 anak panah pembunuh dewa yang dibuat oleh leluhur Jian Anda. Dan terakhir, langkah terakhir adalah menggunakan mantra abadi penekan jiwa selama penyempurnaan di dalam kuali. Li Qiye memuji dengan nada emosi, ini memang busur yang bagus. Tidak ada keraguan bahwa Anda memiliki bakat luar biasa dalam bidang memanah. Nyatanya, itu tidak lebih lemah dari nenek moyangmu di masa lalu. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah kamu salah mengira aku sebagai undead. Jian Wushuang tercengang. Tidak ada yang tahu tentang pembuatan busur ini karena dia secara pribadi menyempurnakannya. Tidak ada saksi lain. Tekniknya diketahui sebagai metode paling kuat dan kuno yang hanya sedikit orang. Namun Li Qiye mampu mengungkapkan prosesnya dengan begitu mudah seolah-olah dia mengetahui seperti telapak tangan, seolah-olah dialah yang menciptakannya. Hal ini membuatnya curiga bahwa Li Qiye sedang memata-matai di sekelilingnya ketika dia sedang menyempurnakan busur ini. Tentu saja hal itu tidak mungkin. Lebih sedikit kata-kata, kami akan tahu setelah Anda rangsang. Jian Wushuang mencibir dan menyiapkan busurnya untuk mengunci Li Qiye. Baiklah, mulai. Saya ingin melihat sampai tingkat mana Anda dapat melukai saya. Li Qiye berdiri di sana tanpa perlindungan tanpa peduli pada dunia. Brengsek, sebuah anak panah ditembakkan dengan cara yang tiada taranya, menyebabkan darah muncrat. Itu menembus Li Qiye dalam sekejap mata. Jian Wushuang tidak berhenti sama sekali, dia melepaskan rentetan anak panah seperti badai yang membuat lubang yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Li Qiye. Itu tidak berhenti di situ. Setelah menambahkan lubang pada tubuhnya, Jian Wushuang menembakkan panah berdengung yang terbuat dari hukum universal. Itu muncul di sekitar lukanya dan menyegel seluruh tubuhnya. Jenis hukum ini merobek luka-lukanya saat gelombang kekuatan terjalin di sekujur tubuhnya untuk menciptakan tanda-tanda suci seperti banyak sekali Buddha yang mengusir kejahatan. Benar saja, itu efektif saat ini. Energi kematian Li Qiye semakin lemah karena tibanya hal tersebut, dan luka-lukanya membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Tidak buruk sama sekali. Menggunakan panah sebagai segel, kamu benar-benar mahir dalam memanah. Li Qiye menggeliat kesakitan selama proses pembunuhan ini, tapi dia masih bisa tertawa. Zes, suara yang sangat samar terdengar. Tepat ketika Jian Wushuang berpikir bahwa metodenya efektif dalam menekan teknik jahat Li Qiye, segel kematian muncul dari tubuhnya dalam sekejap, menyebabkan lukanya sembuh 10 kali lebih cepat dari biasanya. Nampaknya mengira Jian Wushuang tidak hanya gagal menghentikan seni jahatnya, namun malah menjadi makanannya. Perasaan ini sungguh tidak buruk. Kekuatan paling suci berubah menjadi energi kematian, murni dan penuh kehidupan. Tidak ada yang lebih enak dari ini. Li Qiye berkomentar dengan kenikmatan yang tak terlukiskan meski menderita. Jian Wushuang tercengang karena dia tidak mengharapkan perkembangan ini. Dia berteriak lagi sebelum melancarkan serangan lagi. Brengsek, anak panah lainnya mengenai Li Qiye dan langsung mengubahnya menjadi balok es. Dia tidak berhenti setelah melepaskan panah yang menakutkan ini,
dia segera menambahkan panah yang tidak terlihat di atasnya. Benda itu bertemu dengan tubuh Li Qiye, menyebabkan darahnya mengotori es saat dia menyegelnya. Dia ingin menggunakan elemen es yang kuat ini untuk menyegel energi kematian Li Qiye agar dia tidak bisa bangkit kembali. Jadi, saat dia membeku, rentetan anak panah tak kasat mata memberikan pukulan fatal satu demi satu. Di bawah perjanjian es dan sewa anak panah, dia pasti tidak bisa bertahan atau hidup kembali setelahnya. Namun, misteri dan kekuatan kitab kematian bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami. Suara mendengung lainnya muncul. Luka Li Qiye dengan cepat pulih kembali. Dia tidak bisa membunuh. Nak, meskipun kamu lebih kuat dari sebelumnya dan memiliki ide-ide hebat tentang cara membunuhku, sayangnya bagimu, seranganmu hanyalah pesta belaka menyelamatkan. Li Qiye tersenyum dan menggeleng sambil bercanda. Luka yang disebabkan oleh serangannya semuanya berubah menjadi energi kematian, memenuhi dirinya hingga penuh. Sensasi ini luar biasa meski terasa sakit. Mengeluarkan, Jian Wushuang melepaskan pelayaran spasial. Saat serangan itu mengenai Li Qiye, tubuhnya langsung terpotong-potong. Ruang di sekelilingnya terfragmentasi sehingga tubuh yang dimutilasi tidak bisa bersatu kembali. Brengsek, satu anak panah lagi meninggalkan haluan. Anak panah terpanas di dunia ini langsung menusuk dan membakar apa yang tersisa dari dirinya dengan api yang sebenarnya, yang bertujuan untuk menjadikan abu. Hal terburuk masih akan terjadi. Api sebenarnya dari anak panah itu menyerang setiap sudut tubuh Li Qiye seperti belatung. Itu tidak akan berhenti sampai seluruh tubuhnya terbakar menjadi abu. Harus diakui bahwa keahlian memanah Jian Wushuang adalah yang tertinggi. Dia memiliki persepsi yang tak tertandingi tentang cara busur dan anak panah yang klasik. Namun, semua pembunuhan ini hanya berubah menjadi energi kematian di bawah segel kematian. Semakin parah cederanya, semakin kuat pula segel kematiannya. Mati saja, Jian Wushuang belum siap melihat Li Qiye pulih kembali. Dalam sekejap mata, dia melepaskan semua teknik memanahnya yang mencakup sihir mantra, sihir pengusiran setan, dan afinitas penghancur kejahatan. Segala bentuk pengungkapan dan metode penekan datang padanya sekaligus. Berceceran darah di mana-mana akibat serangan gencar ini. Jian Wushuang bahkan menghancurkan Li Qiye hingga berkeping-keping. Namun pada akhirnya, luka-luka itu berubah menjadi lebih banyak energi kematian, dan Li Qiye masih hidup dan bersemangat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah tembakan ini, bahkan jika Jian Wushuang lebih percaya diri dan bangga, dia tetap harus menyerah. Dia benar-benar tidak berdaya karena Li Qiye tidak bisa membunuh teknik apapun yang memanahnya. Dia hanya membantu, luka yang dia timbulkan dalam upaya pembunuhan diubah menjadi makanan lezat yang paling lezat. Tampaknya olah dia sedang membantu. Dia tidak punya pilihan selain menyerah tanpa mengatakan apapun. Saat ini, dia bahkan tidak bisa mengungkapkan kemarahannya atau keengganannya untuk menyerah. Saya tidak menyerang lagi. Dia tidak bisa menahan metode abadi Li Qiye, apalagi menerobosnya. Tentu saja, jika dia mampu mengalahkannya, maka kitab kematian tidak akan layak menyandang namanya. Itu tidak akan sesuai dengan peringkatnya sebagai salah satu dari 9 kitab suci surgawi yang agung. Akhirnya, Li Qiye menghela nafas panjang dan dengan penuh semangat berkata, hidup terasa sangat menyenangkan. Tentu saja, kematian terkadang tidak terasa seburuk itu. Serangan Jian Wushuang memang menakutkan dan menyakitkan. Namun, ini bukan apa-apa bagi Li Qiye. Di masa lalu, dia pernah mengalami hal-hal yang jauh lebih menyakitkan dan menakutkan. Jian Wushuang mengangkat alisnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Li Qiye dan bertanya, apa hukum rahmat ini? Dia tidak lagi marah atau agresif dan tidak menyebut dirinya sebagai seni yang jahat. Dia tidak punya pilihan selain diyakinkan tanpa kekuatan untuk membantah. Jenis teknik yang tidak bisa dibunuh ini akan mampu menghilangkan semua keraguan. Yah, itu rahasia. Li Qiye menyentuh dagunya dan menampilkan senyuman misterius, tunggu sampai kamu berjanji setia padaku dan cukup bisa dipercaya. Ketika hari itu tiba, mungkin aku bisa mengedit dan mengkodekan rahasia ini. Berhentilah bermimpi. Dia mengangkat kepalanya setinggi-tingginya sekali lagi dengan sikap bangga dan tak terjangkau yang biasa dia lakukan sambil mencibir, tidak mungkin kamu bisa mengalahkanku dengan tangan kosong dalam satu pukulan. Jangan terlalu yakin. Li Qiye tertawa, inilah kesempatanmu.
Bersiaplah, Anda bisa menyerang atau bertahan tetapi hanya ada satu peluang. Kekalahanmu sudah dekat saat aku menyerang. Kata-kata ini meninggalkan Jian Wushuang dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan senjata pertahanan terkuatnya. Dengan suara mendengung, cahaya suci menjamin langit dengan kekuatan kerajaannya yang agung. Sebuah kota besar yang berkuasa berdiri di hadapannya. Dalam sekejap mata, dia mengambil alih seluruh kota. Hukum universal Kaisar Abadi terjalin di sekitar kota dengan penghalang berlapis-lapis. Itu adalah perlindungan yang terhebat dan tak tertembus. Kota Kekaisaran Kaisar Abadi di Yijian. Setelah melihat harta karunnya, Li Qiye mengangguk setuju, meskipun pertahanan senjata ini tidak masuk dalam 10 besar, itu bukanlah senjata yang berdampak buruk sama sekali. Kota Kekaisaran adalah nama harta karun hidup Jian Wushuang. Setelah dipanggil, kota itu akan berubah menjadi kota yang sepertinya memiliki seorang kaisar di dalamnya dengan hukum universal untuk perlindungan. Pembaruan Net from Novelab INOM. Ledakan. Serangkaian ledakan lainnya terdengar. Roda kehidupan Jian Wushuang muncul seperti lautan darah tak berujung di bawah bintang-bintang. Dia menyampaikan hukum panjangnya hingga batasnya, menyebabkan panjang umur darah melonjak seperti burung phoenix. Saat makhluk itu mengepakkan sayapnya, gelombang pasang energi darah yang tak berujung menutupi langit. Di bawah pemberdayaan energi darah Jian Wushuang, hukum kerajaan bersatu untuk membentuk perisai rahasia besar yang menambahkan lapisan pertahanan lain ke kota kerajaan. Kotanya saja sudah cukup kuat, namun penambahan perisai semakin membentenginya, sepertinya tidak ada yang bisa menembusnya saat ini. Di bawah penghalang ini, mengalahkan Jian Wushuang hanya dengan satu gerakan adalah hal yang mustahil bahkan bagi Virtuous Paragon. Mungkin Dewa Raja tidak akan mampu melaksanakan tugas ini. Kota yang tidak bisa ditembus meningkatkan kepercayaan dirinya. Dia dengan dingin menatap Li Qiye dan berkata, silakan, saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengalahkan saya dalam satu serangan. Oke, kamu harus siap secara mental agar kamu tidak putus asa dari ini. Li Qiye mendengus. Matanya berubah serius saat roda kehidupannya juga naik ke langit. Dalam sekejap mata, lautan darah yin yang meledak menjadi kehebohan. Energi darahnya terus meningkat tanpa ada tanda-tanda melambat, menyebabkan langit berguncang. Energi darah ini jauh lebih kuat daripada energi Jian Wushuang. Dia menjadi khawatir dengan energi darah yang begitu mendominasi. Alasan kekuatannya bukan hanya karena umur harta yang panjangnya luar biasa, tetapi lebih karena fakta bahwa umur darah sangat murni. Itu mungkin yang paling murni di dunia ini. Hal ini disebabkan oleh fondasinya yang kuat pada level-level sebelumnya, sehingga umur darah tidak mengandung kotoran sama sekali. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, 13 istana takdir Li Qiye naik. Istana ke-13 segera mengambil alih segalanya. Dengan dibukanya istana-istana ini, energi duniawi yang tak ada habisnya menjamur ke wilayah yang luas. Jika ini terus menjadi tren saat ini, maka urat bumi yang diambil dari kota Kaisar Harimau di dalam Istana Takdir pada akhirnya akan menjadi urat nadi leluhur dan mencapai tingkat yang tak terduga. Tidak mungkin. Jian Wushuang terkejut setelah melihat ini. Tidak peduli betapa arogannya dia, bahkan dia tidak bisa tetap tenang. Pembuluh darah bumi di dalam Istana Takdir sudah cukup menakutkan, tapi yang lebih menakutkan lagi adalah 13 istana. Ini sama sekali tidak pernah terjadi. 4 istana untuk membentuk suatu wilayah, 8 untuk membangun kerajaan, 12 untuk mewujudkan surga, lalu akankah menjadi apa 13 istana? Istana ke-13 berdiri tegak sebagai penguasa seluruh alam dan 9 dunia. Bahkan langit yang tinggi pun tidak akan mampu mencapai kedalamannya yang menjulang tinggi. Tinju penindasan surga. Li Qiye langsung menyerang. Dia melepaskan satu tinju tanpa transformasi atau teknik apapun. Tinju ini berisi gelombang energi duniawi yang terkondensasi dari istana-istana yang tampaknya mengendalikan seluruh dunia untuk digunakan sendiri. Namun, hal yang paling menakutkan adalah apa yang ada dalam nasib Li Qiye yang sebenarnya. Benda yang menyilaukan muncul seperti perahu kecil. Kapal kecil ini sepertinya mampu memikul seluruh dunia, membuat Li Qiye memiliki vitalitas yang tak terbatas. Dia bukan lagi seorang lajang karena dia memikul langit yang tinggi dan menguasai 10 dunia. Di dalam vitalitasnya terdapat makhluk hidup yang tak terhitung banyaknya. Pada detik ini,
ia tampaknya telah memperoleh kemampuan untuk menciptakan kehidupan. Ini adalah kemampuan tertinggi dan tertinggi. Hanya dia saja yang sebanding dengan miliaran keberadaan. Tinju ini tidak dapat dihentikan. Bahkan hukum kekuasaan pun ditekan di bawah kekuatan besar ini. Dao Peramal berteriak meskipun mereka milik kaisar abadi. Apalagi hukum langit pun hilang pada saat ini. Setelah hukum kekuasaan ditindas, bahkan kota kekaisaran tidak dapat menahan pukulan ini. Meletus. Itu dengan cepat menyerang Jian Wushuang dan menghempaskannya saat dia menyemburkan seteguk darah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali ketika dia mencoba berdiri kembali. Seluruh tubuhnya tersegel. Fondasi daunnya, takdir sebenarnya, istana takdir, dan senjata kekuasaan semuanya dipenjarakan oleh tinju ini. Dunia sepertinya menjadi sunyi pada saat ini seolah-olah waktu berhenti. Li Qiye perlahan-lahan menempatkannya di tempatnya. Li Qiye menikmati kekuatan tertinggi ini dan berkata dengan penuh semangat, ini adalah perasaan yang benar, berada di atas langit yang tinggi dan menjadi satu-satunya penguasa. Pada saat ini, dia melihat ke arah langit dan melihat awan kesusahan dengan kilatan petir yang mengembun. Betapa menakutkannya ini. Tinju yang satu itu telah membuat khawatir langit yang tinggi. Namun, petaka ini tidak kunjung reda. Awan menghilang dan langit menjadi cerah kembali. Astaga tua yang jahat, sepertinya aku masih belum mencapai level yang cukup tinggi untuk mengancammu, jadi kamu tidak akan mencoba menekanku. Li Qiye tersenyum tipis setelah melihat awan menyebar. Tinju ini lebih menakutkan dari yang dibayangkan orang. Itu adalah ciptaannya sendiri dan diberi nama Heaven Suppression Fist. Nama ini tidak berlebihan. Li Qiye mengincar langit yang tinggi. Suatu hari, ketika dia mencapai penguasaan penuh, dia akan menyegel langit. Tinju ini mengandung terlalu banyak kedalaman dan misteri tertinggi dari 13 istana takdir, termasuk wadah kehidupan. Saat dia menciptakan tinju ini, dia menggunakannya untuk menghubungkan misteri 13 istana dengan misteri wadah kehidupan. Wadah kehidupan adalah hukum jasa tertinggi yang diperoleh dari sisi lain Laut Emas di Necropolis. Hal ini terkait dengan teka-teki kehidupan dan penciptaannya. Setelah sesi meditasinya baru-baru ini, Li Qiye mulai mengembangkan sesuatu untuk melengkapi hukum kebajikan ini. Meski belum selesai dan bahkan bisa dikatakan baru 20 hingga 30% selesai, namun masih memiliki kerangka yang lengkap. Jika hukum pahala ini dapat diselesaikan, maka di masa depan, mungkin dia akan mampu menciptakan kehidupan dan menjadi pencipta sejati segala keberadaan. Li Qiye menamakan seni tertinggi ini sebagai wadah kehidupan, dan arti namanya cukup jelas. Di bawah kekuatan tertinggi dari 13 istana dan wadah kehidupan, Li Qiye mampu menciptakan tinju terkuat di dunia ini. Ketika diberdayakan oleh kedua hukum tersebut, kekuatannya tidak dapat diduga dan bahkan dapat menyebabkan langit menjadi murka dan mencoba menekan Li Qiye. Di mata Li Qiye, tinju ini tidak akan terkalahkan selama ribuan tahun. Kaisar Immortal yang tak terhitung jumlahnya telah menciptakan teknik tinju, namun, tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi miliknya. Tinjunya adalah penguasa tinju yang sebenarnya. Hal ini tidak dapat dihindari karena tidak ada seorang pun selain dia yang memiliki 13 istana dan wadah kehidupan. Hanya memiliki satu saja sudah lebih dari cukup bagi seseorang untuk menjadi kaisar abadi, apalagi keduanya. Bagaimana tinjuku? Li Qiye memalingkan muka dari langit dan menatap Jian Wushuang sebelum tertawa. Tidak ada orang luar yang bisa menyaksikan pertarungan ini. Karena itu, Li Qiye memilih untuk menguji Heaven Suppression Fist yang baru dibuatnya. Terlepas dari kekuatannya, dia tidak akan dengan mudah menggunakannya karena langit yang tinggi tidak mengizinkan teknik ini ada. Ketika wadah kehidupan atau teknik tinju mencapai tingkat di mana mereka dapat mengancam langit, langit akan benar-benar menekan Li Qiye. Jian Wushuang tercengang saat itu juga. Bahkan jika tinju Li Qiye tidak menyegelnya, dia akan tetap merasa bodoh. 13 istana telah melampaui batasan rasionalitas. Semua orang tahu bahwa puncak tertinggi bagi para penggarap adalah 12 istana, tetapi Li Qiye memiliki 13 istana. Sepanjang sejarah, hal ini merupakan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak punya cara untuk menggambarkan tinju yang mampu menekan langit ini. Dia telah melihat hukum kekuasaan yang tidak terhitung jumlahnya, tetapi hukum itu tidak sebanding dengan tinju ini. Itu tidak memiliki variasi atau transformasi,
hanya afinitas penerimaan sederhana, namun, tinju langsung ini terkait dengan kedalaman tertinggi. Dia tidak akan bisa mempelajarinya bahkan jika dia seumur hidup. Dia benar-benar terguncang dan tidak bisa tenang. Ye Qingcheng dan Mei Aonan sama-sama jenius cemerlang di masa sekarang. Hal ini terutama berlaku untuk Ye Qingcheng. Meskipun dia sombong, dia harus mengakui bahwa dia memiliki bakat yang tiada taraf. Namun, jika dibandingkan dengan Li Qiye yang berdiri di hadapannya, keduanya tidak cukup untuk mencapai puncak. Tinju Li Qiye saja sudah cukup bagi Ye Qingcheng untuk menghabiskan seumur hidup untuk mencapai pencerahan. Di masa lalu, dunia pengobatan batu memuji Ye Qingcheng dan percaya bahwa dia pasti akan menjadi kaisar abadi. Setelah melihat tinju ini, Jian Wushuang mau tidak mau mengucapkan, Ye Qingcheng bukan apa-apa. Dia akhirnya mengerti mengapa Li Qiye mengucapkan kata-kata seperti itu sebelumnya dan menyadari bahwa dibandingkan dengan Li Qiye, semua jenius lainnya di dunia ini bukanlah apa-apa. Bersambung.